Pada suatu malam badai, seorang pria diam-diam menghentikan mobilnya di dekat sebuah pemakaman terpencil. Ia dengan cepat membuka panel listrik untuk mematikan kamera pengawas. Lalu ia menemukan sebuah makam dan mulai menancapkan pasak besi ke tanah. Sebuah suara di kepalanya memperingatkannya bahwa tindakan ini sama saja dengan membunuh orang yang sudah mati sekali lagi. Tindakan ini mungkin akan membantunya mencapai puncak ketenaran, tetapi ia harus mengorbankan hal yang paling ia cintai, yaitu istrinya. Namun setelah beberapa detik pergulatan batin, pria itu tetap memutuskan untuk memukul. Nama pria ini adalah Taiso, anak dari seorang buruh pabrik. Pada saat itu, ayah Taiso adalah seorang pemimpin serikat pekerja. Saat memperjuangkan hak-hak buruh, ia dipenjara secara tidak adil karena jaksa menerima suap dari perusahaan. Pada malam yang sama, ayah Taiso meninggal dunia. Taiso bertekad menjadi seorang jaksa untuk membalas dendam atas ayahnya. Namun, profesi ini secara tradisional hanya diperuntukkan bagi mereka yang berkuasa. Agar sejajar dengan mereka yang berasal dari latar belakang istimewa, Taiso menghabiskan seluruh uang sewanya untuk membeli mobil mewah. Pada siang hari, ia berpakaian rapi dan mengendarai mobil mahalnya. Namun pada malam hari, ia harus tidur di salon rambut milik kakaknya. Untuk menarik perhatian kepala jaksa, Taiso bahkan mempertaruhkan nyawanya dengan bergelantungan di balkon lantai 9 sebuah hotel selama 5 jam. Sementara itu, suhu hanya -8 derajat Celcius. Meski semua orang memperingatkan bahwa apa yang ia lakukan sia-sia, dan cepat atau lambat ia akan dimanfaatkan lalu dibuang oleh orang kaya, Taiso tetap teguh pada tujuannya. Ia harus mencapai posisi tertinggi agar mendapatkan rasa hormat mereka. Kesempatan Taiso untuk mengubah hidupnya akhirnya datang. Itu terjadi saat ia bertemu dengan aktris terkenal Sang Ah. Hari itu, Sang Ah datang untuk memberikan kesaksian sebagai saksi. Taiso segera menyadari bahwa ini adalah peluang terbesarnya untuk masuk ke kalangan atas. Tak lama kemudian, sebuah pernikahan mewah pun berlangsung. Pers memuji habis-habisan, menyebutnya sebagai dongeng kehidupan nyata. Karena seorang jaksa miskin bisa menikahi salah satu aktris paling terkenal di Asia. Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Sang Ah terjerat skandal penghindaran pajak senilai puluhan miliar won, yang membuat citranya runtuh total. Karir Sang Ah merosot tajam, memaksanya bernyanyi di pernikahan untuk mencari uang. Selain itu, ia juga diejek karena terlihat menua terlalu cepat. Saat istrinya berjuang untuk bertahan hidup, Taiso dengan senang hati menghadiri pesta ulang tahun anggota Kongres Kwok, dengan percaya diri memperkenalkan dirinya sebagai jaksa terkenal. Taiso bahkan menunjukkan kemampuannya menuangkan bir dengan mahir untuk menyenangkan anggota Kongres wanita tersebut. Taiso adalah tipe orang yang mengabaikan harga diri demi karirnya. Namun, Taiso dikritik secara langsung oleh rekan-rekannya. Mereka mengatakan bahwa Sang Ah sudah kehilangan popularitasnya dan tidak bisa lagi membantu suaminya. Mereka menyarankan Taiso untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai jaksa dan mencalonkan diri dari Partai Changzhou dalam pemilu mendatang. Pada saat itu, Wali Kota Nam memimpin dalam jajak pendapat pemilihan presiden. Namun para jaksa tahu bahwa ia adalah orang yang buruk. Ia menerima suap dari perusahaan besar untuk menyetujui proyek lahan. Namun karena Wali Kota Nam memiliki hubungan dengan kepala jaksa, ia sangat berbahaya. Siapapun yang berani menyelidikinya akan kehilangan karir. Meski begitu, dengan kenekatannya, Taiso ingin menghadapi bahaya ini. Malam itu, Taiso pulang ke rumah dan menemukan istrinya sedang berdandan. Sang Ah mengatakan bahwa ia pergi ke perusahaan film untuk membahas naskah. Taiso merasa curiga, karena tidak mungkin ada pertemuan selarut itu. Namun Sang Ah tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Taiso mulai menyelidiki Wali Kota Nam. Sebelumnya, Wali Kota Nam pernah terlibat dalam serangkaian skandal, sehingga citra publiknya sangat buruk. Akan tetapi, sejak Wali Kota Nam bekerja sama dengan Gaya Group, ia tiba-tiba naik menjadi kandidat presiden terdepan. Ketua Gaya Group adalah Lee Jiangmi. Lee Jiangmi memiliki gaya bisnis yang mengerikan di dunia politik. Ketua Lee ahli dalam memaksa para artis yang rahasianya ia pegang untuk terlibat dalam transaksi seksual. Kebetulan, Sang Ah juga sedang bertemu dengan Direktur Lee. Ia adalah wanita kuat yang menjalankan konglomerat terbesar ketiga di Korea Selatan. Ternyata Direktur Lee telah mengakui sisi saham di perusahaan manajemen Sang Ah. Tujuan sebenarnya dari pertemuan hari ini adalah sebuah usulan jahat. Sang Ah harus mengatur agar Jun Sung, aktor muda yang sedang naik daun, memberikan layanan seksual kepada Wali Kota Nam. Sebagai imbalan, Direktur Lee akan membantu Sang Ah mendapatkan kembali ketenarannya. Ternyata Wali Kota Nam sangat menyukai Jun Sung. Ketua Lee ingin membantu Wali Kota Nam memenuhi keinginannya. Meskipun Sang Ah terkejut, ia tetap mencoba melindungi juniornya. Sang Ah berharap Direktur Lee tidak menyeret Jun Sung ke dalam rencana buruk ini. Namun Direktur Lee dengan tegas mengancam bahwa jika Sang Ah tidak bekerja sama, ia akan kehilangan karir dan perusahaannya sekaligus. Sang Ah pulang dengan perasaan mual dan jijik. Ia mencurahkan ketakutannya kepada suaminya tentang kehilangan ketenaran. Tai Seop menghibur istrinya,
mengatakan bahwa ia selalu mengaguminya karena ia takut gagal lebih dari apapun. Sebaliknya, Sang Ah juga mengakui bahwa ia mencintai Tai Seop karena ambisinya yang besar. Mungkin ambisi itulah yang mengikat mereka bersama. Sementara itu, Tai Seop menyewa detektif Jung Won untuk memantau setiap gerakan wali kota Nam. Tai Seop memiliki bukti pertemuan rahasia wali kota Nam. Ia memutuskan untuk menangkap wali kota Nam basah-basah saat menerima suap atau terlibat transaksi seksual di hotel. Tujuan Tai Seop adalah menjatuhkan wali kota Nam dan Direktur Lee sekaligus. Untuk mendapatkan dukungan kuat, Tai Seop mencari Jung Wook. Ia adalah salah satu dari kembar pewaris Gaya Group. Seluruh Gaya Group seharusnya menjadi milik Jung Wook. Namun karena ibu tirinya, Direktur Lee, melahirkan seorang putri untuk ketua Kwon, ia mengambil alih bisnis hotel dan hiburan grup tersebut. Karena itu, perang diam-diam pun pecah antara pewaris dan ibu tirinya. Dalam konflik ini, Jung Wook berada di posisi yang tidak menguntungkan. Tai Seop menawarkan kesepakatan saling menguntungkan. Ia mengusulkan membantu Jung Wook menyingkirkan ibu tirinya untuk merebut kembali perusahaan. Sebagai imbalannya, Jung Wook harus menggunakan kekuasaannya untuk mendukung Tai Seop masuk ke parlemen. Tai Seop juga menegaskan bahwa tujuannya bukan hanya kursi parlemen. Ia ingin mencapai puncak kekuasaan di negara itu. Sementara itu, Sang Ah sangat khawatir karena Direktur Lee menargetkan Jun Sung. Meskipun karir Sang Ah sedang berada di titik terburuk, ia belum kehilangan nuraninya. Sang Ah memerintahkan direktur perusahaan agar sama sekali tidak membiarkan Jun Sung terlibat dalam transaksi kotor tersebut. Namun, direktur itu diam-diam mengkhianatinya. Ia diam-diam membawa Jun Sung ke hotel untuk melayani klien VIP. Ketika Sang Ah mengetahui hal ini, direktur mencoba membenarkan dirinya. Ia mengatakan perusahaan sedang terlilit utang dan Direktur Lee mengancam akan menarik investasi. Hal yang paling menyakitkan adalah bahkan Jun Sung sendiri setuju melakukan hal yang salah karena ia sangat ingin mendapatkan peran utama dalam film baru. Sang Ah hampir menjadi gila karena hal ini. Ia segera bergegas ke hotel untuk menyelamatkan Jun Sung. Di hotel, Direktur Lee secara pribadi menyambut wali kota Nam. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia telah menjadi target Tai Seop. Sementara itu, tim Jong Won bekerja sangat profesional. Mereka dengan cepat mendapatkan sidik jari direktur hotel dan mencuri kartu kunci untuk penthouse di lantai 17. Tai Seop segera menerima peralatan, termasuk kunci kamar dan headset, untuk memulai aksinya. Tepat saat itu, Sang Ah muncul di pintu belakang hotel. Wajah Sang Ah sangat tegang, dan pemandangan ini kebetulan dilihat oleh Jong Won. Ketika Tai Seop mendengar bahwa istrinya juga berada dalam situasi rumit ini, ia sedikit kehilangan kendali. Sang Ah gemetar saat berjalan di lorong lantai 17. Tempat ini menyimpan kenangan mengerikan yang selalu ingin ia kubur. Saat Sang Ah melihat Jun Sung berdiri di ambang dosa, ia merasa seperti melihat bayangan dirinya di masa lalu. Tenggorokannya terasa tercekat. Sang Ah hanya bisa menggunakan matanya untuk memohon agar Jun Sung menyerah. Namun Jun Sung sudah dibutakan oleh ketenaran. Ia menerima melakukan kesalahan sekali demi mendapatkan popularitas. Ia meninggalkan Sang Ah berdiri di sana, patah hati dan tak berdaya. Kemudian, Sang Ah turun ke bawah dan bertemu suaminya yang sedang naik ke atas. Meskipun Tai Seop mengenali istrinya, ia memutuskan untuk mengabaikannya dan fokus pada rencananya. Bahkan ketika Sang Ah memanggilnya, ia tidak menjawab. Tai Seop diam-diam menyelinap ke kamar mewah wali kota Nam. Ia memegang ponselnya siap merekam semua bukti. Benar saja, di kamar tidur, Tai Seop merekam wali kota Nam sedang berhubungan seks dengan Jun Sung. Tai Seop dengan tenang masuk dan menyapa wali kota Nam. Tertangkap basah, wali kota Nam sangat panik. Ia menangis dan memohon kepada Tai Seop, lalu mulai memakinya. Namun keesokan harinya, wali kota Nam tersenyum cerah di depan kamera media. Ia berjanji akan menjadi pelindung anak-anak. Karena Tai Seop tahu istrinya juga terlibat dalam masalah ini, ia tidak bisa mengungkap semuanya ke publik seperti rencana awal. Tai Seop memutuskan untuk berbicara jujur dengan Direktur Lee. Tai Seop akan menyimpan rahasia ini, tetapi dengan syarat Direktur Lee melepaskan istrinya. Direktur Lee mengancam akan menghancurkan karir Tai Seop sebagai jaksa, tetapi Tai Seop memegang kelemahan Direktur Lee, sehingga ia tidak takut. Sebelum pergi, Direktur Lee tiba-tiba menyebut seorang pria yang akan segera dibebaskan dari penjara, bernama Choi Sang. Direktur Lee juga mengungkapkan bahwa Choi Sang selama ini mengirim surat cinta kepada Sang Ah. Setelah malam yang menentukan itu, suasana antara Tai Seop dan istrinya menjadi sangat tegang. Sang Ah dengan hati-hati menjelaskan bahwa ia begadang semalaman untuk menangani masalah yang terjadi belakangan ini. Tai Seop juga menjelaskan bahwa targetnya hanya wali kota Nam, dan ia tidak tahu bahwa perusahaan istrinya juga terlibat. Sang Ah dengan sungguh-sungguh memohon kepada suaminya untuk menghentikan penyelidikan. Jika ia tetap keras kepala menghadapi Direktur Lee, mereka berdua akan mengalami balas dendam yang mengerikan darinya. Pada titik ini,
Tai Seop langsung bertanya kepada istrinya apakah ia menyembunyikan sesuatu. Ia secara khusus menekannya tentang nama Choi Sang. Meskipun sangat khawatir, Sang Ah berusaha tetap tenang. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak mungkin pria itu menghubunginya. Sementara itu, seorang jurnalis online mempublikasikan artikel negatif tentang Tai Seop dan istrinya. Jurnalis tersebut mengklaim bahwa di balik penampilan glamor mereka, terdapat kecurigaan satu sama lain. Sang suami tidak mempercayai istrinya, dan sang istri menyembunyikan banyak rahasia besar darinya. Masa lalu mereka sebenarnya dimulai dengan sebuah pembunuhan. Satu-satunya orang yang pernah melihat sifat asli Sang Ah telah dibunuh. Tak lama kemudian, Sang Ah masuk ke kamar mandi. Ia diam-diam membakar surat yang dikirim Choi Sang. Pada saat yang sama, Tai Seop juga sedang mencari berkas kasus lama pria tersebut. Keesokan paginya, Tai Seop menemukan abu di kamar mandi. Di tempat sampah, ia menemukan beberapa potongan surat yang tersisa. Pengirimnya mengancam akan mengungkap suatu kebenaran melalui rekaman audio. Sementara itu, di lokasi syuting, Sang Ah sedang merekam film baru. Terjadi kecelakaan yang melukai lututnya. Tak lama kemudian, seorang aktris baru muncul untuk menggantikan Sang Ah dalam adegan uji coba. Tak disangka, aktris pemeran pengganti HRI tampil sangat luar biasa. Bahkan para kru pun terkejut dengan aktingnya yang mengagumkan. Bahkan, HRI melampaui aktris utama. Sebenarnya, ia adalah orang yang diam-diam diatur oleh Tai Seop untuk memantau setiap gerakan Sang Ah. Saat Sang Ah tidak memperhatikan, HRI berpura-pura tidak sengaja mengambil ponsel yang salah. Kemudian, HRI dengan cepat meretas ponsel Sang Ah. Sementara itu, asisten Sang Ah tiba-tiba menyadari bahwa aktris pemeran pengganti itu sangat mirip dengan Jisoo, seorang aktris yang sudah lama meninggal. Sang Ah diam-diam pergi ke tempat sepi untuk menelepon Choi Sang. Choi Sang mengungkapkan bahwa seseorang telah menghubunginya. Ingin ia mengungkap hal-hal yang sedang disembunyikan Sang Ah. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bertemu langsung untuk menyelesaikan masalah. Direktur Lee mengirimkan sebuah artikel kepada Tai Seop. Artikel itu membahas mengapa pasangan tersebut sangat takut satu sama lain. Ternyata, masa lalu mereka dimulai dari sebuah kasus pembunuhan. Rahasia ini adalah kelemahan terbesar Tai Seop. Direktur Lee membuat kesepakatan. Jika Tai Seop patuh dan bertindak sebagai kaki tangannya, rahasia masa lalunya akan tetap tersembunyi. Jika Tai Seop berani melawan, dia akan mengungkapkan rahasia itu ke publik untuk menghancurkan semua yang dimilikinya. Direktur Lee mengira dia sudah mengendalikan Tai Seop. Namun tak lama kemudian, laporan berita secara bersamaan memberitakan skandal wali kota Nam. Tai Seop adalah orang yang mengungkap bukti transaksi ilegal tersebut. Hal ini mengejutkan seluruh kota dan menjerumuskan dunia politik ke dalam kekacauan. Direktur Lee melihat berita itu dan sangat marah. Sebelum dia sempat menenangkan diri, wali kota Nam datang untuk menghadapinya dengan keras. Kemudian kedua wanita itu langsung bertengkar. Pada saat yang sama, media mulai mengajukan pertanyaan serius. Mengapa Tai Seop melaporkan karyawan perusahaan milik istrinya sendiri? Para reporter mengepung Sang Ah di lokasi syuting. Untungnya, HRI dengan cerdik menyamar sebagai Sang Ah, memungkinkan Sang Ah melarikan diri dari kepungan. Sang Ah segera pergi menemui Tai Seop. Tak mampu mengendalikan amarahnya, dia berteriak padanya, marah karena dia bertindak tanpa memberitahu dirinya, yang sangat merusak reputasinya. Pada titik ini, Tai Seop akhirnya mengungkapkan kebenaran. Dia tahu istrinya diam-diam telah berhubungan dengan Choi San. Selain itu, Direktur Lee memegang rahasia tentang kasus pembunuhan lama dan menggunakannya untuk memeras seluruh keluarga mereka. Tai Seop menegaskan bahwa baik dia mengungkapkan video wali kota Nam ke publik atau tidak, Direktur Lee akan terus mengancamnya dengan Sang Ah. Menyatakan perang adalah satu-satunya cara bagi Tai Seop untuk menghindari kehancuran oleh Direktur Lee. Namun, Sang Ah tetap teguh, tidak mau memusuhi Direktur Lee karena dia ingin mendapatkan kembali ketenarannya yang dulu. Akhirnya, Sang Ah menyatakan kepada suaminya bahwa jika dia tidak berhenti, mereka akan bercerai dan menjadi musuh. Pada akhirnya, Tai Seop tidak mundur. Dia segera mengadakan konferensi pers eksklusif untuk Jun San. Di depan kamera media, Jun San mengaku bahwa dia dipaksa melayani wali kota Nam. Sesuai rencana Tai Seop, Jun San menangis terseduh-seduh. Dia juga tidak lupa memuji Sang Ah sebagai senior yang baik, karena sepenuh hati mencegahnya terjerumus ke jalan kejahatan. Setelah Jun San berhasil dibebaskan dari tuduhan pahlawan keadilan, Tai Seop resmi muncul. Tai Seop dengan berani menyatakan bahwa alasannya membongkar wali kota Nam adalah untuk memutus kolusi antara industri hiburan dan dunia politik. Tai Seop ingin mengembalikan integritas dalam masyarakat. Namun itu belum semuanya. Tai Seop mengungkap daftar rinci aktivitas prostitusi wali kota Nam. Dia juga mengungkap penggunaan nama palsu oleh wali kota Nam untuk spekulasi properti. Dia kemudian membeli apartemen mewah untuk mendukung aktor pria. Akhirnya, Tai Seop secara khusus menargetkan kepala kantor kejaksaan, menuduh kepala jaksa Chu menutupi kesalahan wali kota Nam hanya karena mereka memiliki hubungan keluarga melalui pernikahan. Untuk mendapatkan dukungan publik, Tai Seop mengaku bahwa dia juga takut istrinya akan terseret. Meskipun dia adalah anak dari penjual ikan miskin, dia bersedia mengorbankan segalanya demi kehormatan seorang jaksa Korea. Setelah Tai Seop membongkar skandal pejabat tinggi tersebut,
dia tiba-tiba menjadi idola. Dia dijuluki pahlawan diam dan bintang keadilan. Sementara itu, petisi yang menuntut pengunduran diri wali kota Nam muncul, dengan cepat mengumpulkan puluhan ribu tanda tangan. Direktur Lee menjadi gila, terpojok, mengetahui bahwa dia tidak bisa melakukan apapun kepada Tae-seop saat ini. Dia mengalihkan targetnya ke Sang Ah. Direktur Lee menyatakan dia akan menjadikan Sang Ah alat untuk menyiksa. Direktur Lee ingin Tae-seop menyaksikan langsung kehancuran orang yang paling dia cintai. Tak lama kemudian, Tae-seop menerima kabar bahwa Chesang akan dibebaskan dari penjara pada Senin pagi. Yang lebih mencolok, Ji-ho, seorang jurnalis online profesional, sering mengunjungi penjara untuk menemui Chesang. Malam itu, Ji-ho bertemu dengan Direktur Lee. Ji-ho melaporkan bahwa Chesang telah setuju untuk bekerja sama. Direktur Lee bahkan meminta Chesang menandatangani perjanjian kerahasiaan. Tampaknya Direktur Lee sedang merencanakan skema besar. Sementara itu, Hye-ri terus diam-diam memantau Sang Ah. Dia melaporkan setiap tindakan Sang Ah kepada Tae-seop. Pada saat ini, Sang Ah masuk ke dalam mobil untuk bertemu sosok misterius. Akhirnya, orang di dalamnya terungkap. Orang itu adalah ketua Gaya Group. Dia juga adalah suami Direktur Lee. Ketika Tae-seop melihat istrinya bersama ketua Kwon, dia tidak bisa menahan rasa patah hati. Sementara ketua Kwon bersama Sang Ah, Tae-seop sedang makan malam dengan putra ketua Kwon, Dong-wook. Tae-seop duduk di meja yang sama dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Dong-wook memperkenalkan Tae-seop kepada yang lain, berharap mereka akan mendukungnya dalam pemilihan mendatang. Mereka semua memiliki tujuan yang sama, untuk menjatuhkan Direktur Lee. Saat semua orang sedang menikmati suasana, seorang pejabat masuk dan berjabat tangan dengan Tae-seop. Direktur Lee mengikutinya. Kemunculannya merusak suasana makan malam. Semua orang mengira makan malam tidak bisa dilanjutkan, tetapi Dong-wook tiba-tiba berbicara, mengatakan mereka bisa membuat pengecualian dan duduk di meja yang sama bersama. Sementara itu, Sang Ah berusaha membuat ketua Kwon berdiri dan melindunginya. Dia dengan dingin mengeluarkan rokok, lalu mengatakan bahwa Choi Sang akan segera dibebaskan dari penjara. Pada saat yang sama, Choi Sang memiliki salinan berkas kasus Wang Choi, yang mencantumkan nama Direktur Kwon. Ketika Direktur Lee duduk di meja, dia langsung diejek oleh anak tiri suaminya. Setelah itu, semua orang dengan senang hati menuangkan minuman dan mengobrol dengan Tae-seop. Direktur Lee cukup terkejut mengetahui bahwa Tae-seop diam-diam terlibat dalam politik. Karena percakapan para pria itu hambar dan dibuat-buat, Direktur Lee menyeret Tae-seop keluar untuk berbicara. Direktur Lee mengancam bahwa artis dan politisi memiliki satu kesamaan. Mereka sama-sama mudah dihancurkan oleh opini publik. Dia tahu persis bagaimana menghancurkan reputasi seseorang. Direktur Lee menegaskan bahwa cepat atau lambat, Tae-seop akan membayar harga karena berani menentangnya. Karena Tae-seop tetap membangkang, Direktur Lee menggunakan kontak fisik. Dia mengungkap sebuah rahasia. Skandal penghindaran pajak, kasus yang menghancurkan karir istri Tae-seop, disebabkan oleh Direktur Lee. Karena Sang Ah berani bergantung pada ketua Kwon dan bertindak sombong, Direktur Lee memutuskan untuk memberinya pelajaran. Sebelum pergi, Direktur Lee juga mengatakan bahwa dia sedang menyiapkan rencana besar terkait kasus Wang Choi. Tae-seop segera mengatakan kepada Sang Ah bahwa dia tidak ada hubungannya dengan itu. Dia memperingatkan Direktur Lee untuk tidak melakukan hal kotor. Direktur Lee menyeringai, mengatakan bahwa dia masih belum mengetahui sifat asli istrinya. Sang Ah juga berusaha menyelesaikan masalah tersebut, jadi dia mencari ketua Gaya Group. Tidak peduli seberapa keras Sang Ah mencoba meyakinkannya, ketua Kwon tetap tidak peduli. Dia mengatakan bahwa dia sudah melewati tahap mengkhawatirkan selembar kertas. Dia menyarankan Sang Ah untuk mempertimbangkan kembali suaminya. Seberapa besar kepercayaannya pada Tae-seop? Tae-seop telah mendengar seluruh percakapan itu. Dia menatap istrinya yang terbaring di tempat tidur dengan penuh pemikiran. Keduanya diliputi kecurigaan satu sama lain. Ji-ho adalah asisten Direktur Lee. Dia sedang membuat serangkaian video untuk diposting secara online, terutama mengungkap kebenaran mengejutkan tentang industri hiburan. Pada tahun 2018, terjadi pembunuhan yang mengejutkan, dan korbannya adalah Wang Choi. Ji-ho berhipotesis bahwa Sang Ah telah menyewa Choi Sang untuk membunuh Wang Choi. Lalu apa hubungan Sang Ah dengan korban? Wang Choi adalah tokoh besar perfilman Korea saat itu, dan dia juga orang yang membuat Sang Ah terkenal. Setelah Wang Choi bergabung dengan Gaya Group, dia dibunuh secara brutal, dan tersangka yang ditangkap adalah Choi Sang. Saat itu, semua orang Korea sangat terkejut karena Choi Sang adalah orang yang penakut. Dia sama sekali tidak memiliki keberanian untuk membunuh seseorang. Namun, setelah beberapa waktu, semua berita terkait kasus Wang Choi dihapus. Tidak ada yang bisa menemukan kasus itu lagi. Ji-ho curiga ada sesuatu yang tidak beres. Untuk mengungkap kebenaran, Ji-ho secara pribadi mengunjungi Choi Sang di penjara. Choi Sang mengakui semuanya. Kasus ini dimulai setelah kematian seorang aktris bernama Jisoo. Setelah kematian Jisoo,
Sang Ah menjadi tidak stabil dan kehilangan kendali. Itulah sebabnya Wang Chai menyewa Choi Sang sebagai pengawal untuk melindungi Sang Ah. Choi Sang berjanji akan mengungkap seluruh kebenaran setelah dia dibebaskan. Ji Ho berjanji bahwa Choi Sang akan menjadi tamu di video berikutnya. Dia akan mengungkap kebenaran gelap yang selama ini disembunyikan Sang Ah. Setiap gerak-gerik Ji Ho mencurigakan, jadi HRI dan rekan-rekannya mulai mengawasinya. Di kantor, Direktur Lee sedang berolahraga. Tepat saat itu, Ji Ho datang untuk melaporkan pembebasan Choi Sang. Direktur Lee memarahi Ji Ho karena membuat video terlalu panjang. Dia memberinya hadiah kecil namun berharga, yang akan memotivasinya untuk bekerja lebih keras. Meskipun Direktur Lee tidak terlalu mempercayai Ji Ho, dia sepenuhnya berharap dia bekerja secara efektif. HRI, yang berada di luar, mendengar seluruh percakapan. Dia memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk meretas sistem komputer mobil Ji Ho. Untuk mengulur waktu, HRI berpura-pura membawa botol air. Kemudian dia sengaja menabrak Ji Ho dan menumpahkan air, membasahi bajunya. Begitu HRI menerima sinyal bahwa peretasan berhasil, dia langsung mengubah sikapnya. Dia memperingatkan Ji Ho untuk berhati-hati, atau dia mungkin akan menghadapi pembalasan. Ji Ho, yang tiba-tiba dimarahi, merasa sangat marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah HRI menyelesaikan tugasnya, lalu dia terus mengejar targetnya. Sementara itu, Tai Seo sedang memikirkan istrinya, tetapi dia tiba-tiba dipanggil ke rapat darurat. Di ruang rapat, para tokoh berpengaruh di kantor kejaksaan ingin menangguhkan Tai Seo karena berani mengungkap skandal wali kota Nam tanpa izin. Sebelum mereka sempat menyombongkan diri, Tai Seo menendang pintu dan masuk dengan marah. Dia dengan lantang mengkritik mereka di depan wajah mereka. Tai Seo melemparkan surat pengunduran dirinya ke wajah mantan bosnya, lalu pergi dengan dramatis. Tepat saat itu, Tai Seo menerima kabar bahwa wali kota Nam telah mengadakan konferensi pers yang mengumumkan pengunduran dirinya. Dia melihat para reporter menunggu di luar. Tai Seo melemparkan kartu identitas pegawainya ke tempat sampah. Dengan berani, dia menyatakan bahwa dia dipaksa keluar karena telah mengungkap korupsi di dalam organisasi Smur. Mulai hari ini, dia bukan lagi seorang jaksa. Namun di sini, Tai Seo ingin mengumumkan awal yang baru. Dia akan ikut serta dalam pemilihan umum sebagai kandidat pertama yang direkrut oleh Partai Kreatif. Saat Tai Seo dielu-elukan sebagai pahlawan, Sang Ah dikelilingi para reporter karena kontroversi terbaru. Dia menghadapi kemungkinan kontraknya diputus. Sang Ah tidak punya pilihan lain. Dia menerima kompensasi pemutusan kontrak, tetapi berharap mereka tetap menyediakan peran untuknya dalam film tersebut. Di tengah kekacauan, Che Sang menelepon dengan sangat gelisah. Che Sang mengingatkannya pada janji yang pernah dibuat Sang Ah sebelumnya, bahwa jika Che Sang mengaku bersalah dan dibebaskan dari penjara, Sang Ah akan menceraikan Tai Seo dan bersama Che Sang. Namun Che Sang tidak tahu apa yang direncanakan Sang Ah sekarang. Tai Seo telah mendengar seluruh percakapan itu. Untuk memperkuat reputasinya di mata publik, Tai Seo setuju untuk diwawancarai di berita. Malam itu, Ji Ho bertemu Che Sang di sebuah kafe. Saat Ji Ho menanyakan bukti penting, Che Sang mengatakan bahwa jika dia mengungkap seluruh kebenaran, Sang Ah akan terkena dampak buruk. Karena Sang Ah adalah cinta pertamanya, dia masih tidak tega menyakitinya. Ji Ho langsung menggunakan manipulasi psikologis. Dia berjanji akan membuat Sang Ah dengan patuh kembali ke sisi Che Sang. Berkat ini, Ji Ho berhasil mendapatkan rekaman audio dari Che Sang. Setelah menerima bukti, Ji Ho segera menyalin data ke komputernya. Namun, komputer Ji Ho telah diretas oleh HRI, sehingga HRI juga mendengar seluruh rekaman tersebut. Di dalam rekaman itu terdengar suara Sang Ah yang menangis dan memohon Che Sang melakukan sesuatu untuknya. Sebagai imbalannya, dia berjanji akan memberikan dirinya kepadanya. Ji Ho segera menyusun sebuah artikel. Dia bersiap untuk memposting kebenaran secara online. Pembunuh dalam kasus Wang Chi adalah Sang Ah. Namun pada saat itu, Tai Seo tiba-tiba muncul. Dia merebut rekaman itu, lalu dengan marah menghancurkan komputer Ji Ho. Tai Seo juga memukuli Che Sang. Pada saat itu, HRI juga berdiri. Dia menendang Ji Ho, lalu mengambil komputer yang telah hancur dari lantai dan pergi. Sementara itu, Tai Seo menyeret Che Sang ke kamar mandi untuk memperingatkannya. Tai Seo menyatakan bahwa dia dulu seorang jaksa. Jadi jika Che Sang merilis rekaman itu, Che Sang akan dipenjara sampai mati. Jelas, Tai Seo sudah lama tahu bahwa Sang Ah adalah pelakunya. Namun dia tetap menutupinya dan sengaja mencoba mengirim Che Sang ke penjara. Che Sang menjadi kalap. Dia bersumpah akan membalas dendam pada Tai Seo dan istrinya. Sementara itu, HRI membawa kembali komputer itu. Dia mengeluarkan hard drive dan membukanya. Di dalamnya terdapat semua bukti dan pernyataan yang telah dikumpulkan Ji Ho. Aktris Ji Su disebutkan di dalamnya. Ji Su diyakini sebagai asal mula kasus pembunuhan dari tahun itu. Kembali 7 tahun lalu, di lokasi syuting film, Ji Su sedang merekam adegan sensitif dengan lawan mainnya. Karena trauma psikologis, dia menolak dan berlari pergi untuk muntah.
Tak lama kemudian, sutradara Wong Che datang. Setelah mendengar kabar itu, dia langsung pergi mencari Jisoo. Wong Che memanggil berulang kali, tetapi Jisoo tidak mau membuka pintu. Maka dia menendangnya hingga terbuka dan masuk dengan paksa. Jisoo bertanya mengapa dia tidak diberitahu tentang adegan sensitif tersebut sebelumnya. Wong Che tahu Jisoo harus minum obat untuk menstabilkan kondisi mentalnya. Namun Wong Che tidak peduli. Dia berpikir penonton akan menikmati adegan seperti itu. Dia melakukan segalanya demi uang. Jisoo menolak melanjutkan syuting. Wong Che kemudian mengancamnya dengan biaya pemutusan kontrak. Jisoo mengatakan akan menuntutnya, tetapi dia hanya menatapnya dengan dingin. Setelah itu, Wong Che menyeret Jisoo keluar dan memaksanya merekam adegan tersebut. Meskipun Jisoo menangis dan ketakutan, Wong Che tetap tidak terpengaruh. Pada saat itu, Sana datang. Dia berdebat dengan Wong Che, menyuruhnya menghentikan trik kotornya. Setelah berbicara, Sana mengumumkan bahwa Jisoo akan mundur dari proyek tersebut dan akan membayar kompensasi. Dia kemudian membantu aktris itu keluar dari lokasi syuting, menyarankan Jisoo untuk beristirahat sejenak dan berjanji akan menangani situasi Wong Che. Jisoo sangat ketakutan, khawatir menentang Wong Che akan menghancurkan karirnya. Sana menggenggam tangan Jisoo untuk menenangkannya, tetapi pada akhirnya Jisoo memilih untuk tetap melanjutkan syuting. Sana hanya bisa memberikan kata-kata penghiburan. Namun, ini bukan sekadar hubungan persaudaraan biasa. Ternyata Sana adalah seorang lesbian saat itu. Itulah sebabnya dia menghindari skandal dengan pria. Che Sang menceritakan bahwa pada masa itu, tidak ada yang berani menentang Wong Che. Sana ingin melawan Wong Che. Itulah sebabnya dia perlahan kehilangan kendali. Setelah kematian Jisoo, Sana juga sempat menghentikan karir aktingnya untuk sementara waktu. Semua dimulai pada malam yang menentukan itu. Hari itu, Jisoo pergi ke rumah Wong Che. Saat Jisoo masuk, dia langsung merasa tidak nyaman. Tidak ada aktor di sana. Hanya sebuah tempat tidur berwarna merah muda. Sebelum Jisoo bisa melarikan diri, Wong Che menyeretnya masuk. Sutradara dan ketua Gaya Group juga ada di sana. Jisoo mencoba melarikan diri, tetapi dia segera ditangkap oleh Wong Che, dan dia menjadi korban mereka. Ternyata Tae Seop juga hadir malam itu. Saat itu, dia adalah jaksa yang baru direkrut dan ingin mencari muka pada sutradara. Tae Seop bekerja sebagai sopirnya. Saat Tae Seop menunggu di mobil, sutradara menelepon dan memintanya membawakan sebungkus rokok. Ketika Tae Seop membawa rokok itu masuk, dia melihat Jisoo berlari keluar dengan panik. Tae Seop adalah orang yang jujur. Dia segera melumpuhkan orang yang mengejarnya. Namun, Jisoo tetap tidak bisa melarikan diri. Dia tetap ditangkap dan dibawa kembali ke ruangan itu. Ketika Tae Seop masuk untuk mengantarkan sesuatu kepada sutradara, dia melihat Jisoo duduk di sana. Baru saat itu Tae Seop memahami apa yang sedang terjadi. Namun segera setelah itu, Tae Seop dengan sopan diantar keluar. Meskipun Jisoo menatap Tae Seop dengan mata memohon, jalur karir Tae Seop saat itu masih sangat sulit. Jadi dia tidak bisa menolongnya. Saat Tae Seop keluar dari gedung, dia menoleh kembali ke tempat yang seperti neraka itu untuk terakhir kalinya. Keesokan harinya, berita kematian Jisoo tersebar. Sang Ah tidak sanggup menahan syok dan pingsan di depan sorotan lampu para reporter. Saat Sang Ah sadar, dia hanya bisa menangis dalam keputusasaan yang mendalam. Sang Ah membaca kembali pesan-pesan penuh harapan yang pernah dia tukarkan dengan Jisoo. Cinta mereka seperti luka. Itu akan selamanya terukir dalam pikiran Sang Ah. Saat dia tenggelam dalam keputusasaan, terdengar ketukan di pintu. Itu adalah Che Sang. Wong Che telah memerintahkan Che Sang menjadi pengawal Sang Ah. Namun sebenarnya, Che Sang memata-matainya. Wong Che ingin mencegah Sang Ah mengungkap bahwa kematian Jisoo berkaitan dengannya. Meski Sang Ah menolak, Che Sang memaksanya menghadiri pemakaman Jisoo. Tae Seop juga hadir dan menyaksikan hal ini. Tak lama kemudian, sutradara Wong Che muncul. Dengan tidak tahu malu, dia berpura-pura berduka di depan semua orang. Namun begitu dia duduk di depan Sang Ah, dia kehilangan ketenangannya. Sang Ah berteriak langsung kepada Wong Che, menuduhnya membunuh Jisoo. Jeritan penuh penderitaannya membuat pria itu panik. Sang Ah benar-benar kehilangan kendali, menghancurkan barang-barang di sekitarnya. Untungnya, Tae Seop turun tangan tepat waktu, mencegah Sang Ah membuat kesalahan yang lebih besar. Sebelum pergi, Sang Ah menampar Wong Che dengan keras. Tae Seop memperhatikan langkah Sang Ah yang goyah, tenggelam dalam pikirannya. Malam itu, Tae Seop mempelajari semua informasi tersebut. Dia menemukan hubungan dekat antara Wong Che dan Ketua Kwon. Setelah kematian Jisoo, Sang Ah begitu putus asa hingga melakukan mogok makan. Dia terus mengurung dirinya di kamar gelap. Kemudian, Sang Ah secara tidak sengaja menemukan bahwa Wong Che tidak hanya menyuruh Sang untuk memata-matainya, tetapi juga diam-diam memasang kamera tersembunyi di seluruh rumah untuk mengendalikannya. Sang Ah langsung marah. Dia mengacak-acak rumah mencari kamera, lalu menghancurkannya. Dengan gemetar, Sang Ah menelepon polisi. Namun, di ujung telepon, dia mendengar tawa kemenangan Wong Che. Ternyata Wong Che juga diam-diam memberikan zat ilegal kepada Sang Ah untuk meracuni pikirannya. Kesabaran Sang Ah telah mencapai batasnya. Malam berikutnya, Sang Ah diam-diam keluar.
Dia membawa pisau tajam dan langsung menuju kamar Wong Che. Sang Ah menusuk Wong Che berkali-kali secara membabi buta. Wong Che berdarah deras dan jatuh ke lantai. Saat Sang Ah kebingungan tidak tahu bagaimana membuang mayat itu, terdengar ketukan panik di pintu. Seolah-olah semua itu adalah kebenaran yang kejam, tetapi ternyata itu hanya spekulasi Haeri berdasarkan pengamatannya terhadap akting Sang Ah. Menurut cerita Cesang, ada rahasia lain yang tersembunyi. Sang Ah hampir mati sebelumnya, tetapi Jiho tidak ingin mendengar hal ini. Kebenaran perlahan terungkap. Ternyata Cesang juga berada di tempat kejadian malam itu. Tidak jelas apakah Cesang yang melakukan pembunuhan atau dia hanya berada di sana untuk menanggung kesalahan Sang Ah. Karena sebelum Wong Che mengembuskan napas terakhirnya, dia sempat meraih kaki Cesang. Saat Cesang panik, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Namun Cesang tidak tahu siapa. Keesokan harinya, Tai Seop tiba di tempat kejadian untuk menyelidiki kasus tersebut. Semua bukti di lokasi mengarah pada Cesang, sehingga ia segera dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tidak peduli bagaimana polisi menanyainya, Cesang bersikeras bahwa ia mengikuti perintah Sang Ah untuk pergi ke sana guna menangani Wong Che. Namun ketika Cesang tiba, Wong Che sudah terbunuh. Tersangka menolak mengaku, jadi Tai Seop mengalihkan fokusnya ke Sang Ah. Ia mengakui bahwa Wong Che pantas mati, tetapi menyangkal telah menyuruh siapapun melakukannya. Tai Seop kembali menginterogasi Cesang. Tai Seop bertanya uang atau keuntungan apa yang diberikan Sang Ah kepada Cesang, hingga membuatnya bersedia membunuh untuknya. Namun saat itu, Cesang tidak mengungkapkan apapun. Pada akhirnya, siapa yang mengatakan kebenaran? Tai Seop benar-benar kebingungan. Kembali ke masa kini, Cesang telah mengatakan kebenaran kepada Jiho. Ternyata, Sang Ah saat itu telah menelan pil, berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Untungnya, Cesang tiba tepat waktu untuk menghentikan Sang Ah. Ia putus asa karena dikendalikan oleh Wong Che, dan hanya satu dari mereka yang bisa bertahan hidup. Cesang memiliki perasaan terhadap Sang Ah, sehingga hatinya hancur melihatnya seperti itu. Cesang berjanji akan melindungi Sang Ah dengan segala cara. Sang Ah tahu bahwa pria bodoh ini telah jatuh ke dalam jebakan cinta. Ia mulai mengungkapkan perasaannya, secara halus memberi isyarat betapa lebih baiknya jika Wong Che menghilang dari hidupnya. Melalui tatapan matanya yang memohon, Sang Ah menanamkan sebuah janji yang besar di hati Cesang. Jika Cesang bisa memenuhi janji itu, Sang Ah akan dengan rela menjadi wanitanya. Tanpa diduga, percakapan itu diam-diam direkam oleh alat perekam tersembunyi. Itu adalah sesuatu yang Wang Che pasang untuk memantau Sang Ah. Itulah sebabnya Cesang memiliki rekaman tersebut. Karena cinta telah membutakan akalnya, Cesang menyembunyikan bukti ini. Karena Cesang hanya ingin melindungi Sang Ah sampai akhir. Tetapi beberapa waktu kemudian, Cesang menerima kabar buruk. Wanita yang telah ia tunggu-tunggu, secara resmi telah menikah dengan Tai Seop. Pada saat itu, niat Cesang untuk melindungi Sang Ah mulai goyah. Tai Seop mendengar rekaman yang mengejutkan itu. Ia mengamuk dan langsung melaju pulang dengan kecepatan tinggi. Tai Seop dengan kasar menendang pintu kamar mandi dan melontarkan rentetan tuduhan keras. Ia telah mendengar semua rahasia dalam rekaman itu. Tai Seop menyalahkan istrinya karena tidak memberitahunya tentang rekaman itu. Ia mengatakan bahwa ia telah menghancurkan rekaman itu sehari sebelumnya. Tetapi Cesang pasti masih memiliki salinan lain. Tai Seop khawatir jika hal itu terungkap, mereka tidak akan hidup tenang dan mimpi mereka akan hancur. Tai Seop bertanya mengapa Sang Ah melakukan itu, mengatakan bahwa ia tidak perlu sampai sejauh itu. Sang Ah berteriak balik bahwa jika ia tidak melakukannya, Jisoo tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Sang Ah menegaskan bahwa jika Wang Che tidak mati, maka dialah yang akan mati. Tai Seop mengatakan kepada Sang Ah bahwa ia tidak perlu melakukan itu, karena Wang Che akan mati juga. Sang Ah tidak mengerti apa yang dikatakan Tai Seop. Kembali ke 7 tahun yang lalu, Tai Seop diam-diam telah menyelidiki kekuatan bawah tanah. Ia juga menyelidiki jaringan kriminal yang terkait dengan kasus Jisoo. Dari sana, ia menemukan sebuah nama, Kang Sung. Kang Sung adalah seorang pembunuh bayaran untuk Gaya Group. Sidik jari Kang Sung ditemukan di ambang jendela kamar tempat Wang Che dibunuh. Tai Seop segera menyusun sebuah hipotesis. Wang Che telah memeras ketua Kwon, sehingga ia memerintahkan pembunuh bayaran untuk menghabisi Wang Che. Tai Seop segera pergi ke rumah Kang Sung, menyelinap masuk dan mengacak-acak rumah itu untuk mencari bukti. Ia kemudian menemukan sebuah kotak rahasia berisi uang tunai dan sebuah buku catatan. Di dalamnya terdapat informasi tentang tanggal dan waktu. Wang Che akan memasuki kamar hotel. Tai Seop segera mengambil gambar dengan ponselnya. Kemudian ia menggunakan peralatan khusus untuk mengumpulkan sidik jari dari kotak tersebut. Hasil forensik menjadi pukulan telak bagi keadilan. Kebenarannya persis seperti yang diduga Tai Seop. Ketua Kwon telah memerintahkan sekretarisnya untuk menyuruh Kang Sung menangani Wang Che. Keesokan harinya, Tai Seop dipanggil oleh direktur.
Direktur ingin Tai Seop tetap diam. Tai Seop tidak boleh memberitahu siapapun bahwa ia telah melihat Jisoo di ruangan itu malam sebelumnya. Tai Seop segera mengatakan bahwa ia tidak ingat apapun, tidak mendengar apapun, dan tidak melihat apapun. Direktur sangat senang melihat Tai Seop begitu kooperatif. Kemudian, ia melemparkan sebuah naskah ke atas meja. Itu akan diterbitkan di surat kabar keesokan harinya. Isinya mengumumkan bahwa pelaku kasus Wang Che adalah Cheseon. Direktur bertanya apakah Tai Seop juga ingin menjadi kapten tim investigasi khusus. Sekarang, Tai Seop dihadapkan pada dua pilihan. Di satu sisi, ada pengejaran keadilan. Di sisi lain, ada keputusan untuk berhenti dan meraih kejayaan serta kekayaan. Tai Seop berada dalam pergulatan psikologis yang ekstrim karena ia sekarang mengetahui seluruh kebenaran. Ternyata hari itu, setelah Cheseon menikam pria lain, Wang Che masih berpegangan pada kaki Cheseon, nyaris hidup. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu. Cheseon yang ketakutan segera membuka jendela dan melarikan diri. Orang yang mengetuk dan membunuh Wang Che adalah Kang Sung. Ketua Kwon sendiri yang memerintahkan sekretarisnya untuk menyewa Kang Sung, yang pada akhirnya didorong oleh ambisinya untuk mencapai puncak. Tai Seop memilih untuk memalsukan catatan kriminal guna memanipulasi opini publik. Kemudian, Tai Seop mendekati San Ah dengan niat untuk membantunya tanpa syarat. Karena Tai Seop menyadari bahwa San Ah memiliki satu kesamaan dengannya, mereka berdua adalah orang-orang yang akan melakukan apa saja untuk maju. Alih-alih mengungkapkan cintanya dengan bunga atau hadiah mewah, Tai Seop menggunakan bukti penghasutan pembunuhan sebagai lamaran pernikahan. Sekarang Tai Seop hanyalah pion dalam dunia yang penuh kejatuhan. Namun jika Tai Seop mendapat dukungan dari wanita ambisius seperti San Ah, ia akan dengan mudah mencapai puncak kekuasaan. Tai Seop berjanji untuk melindungi San Ah dalam segala keadaan. Dan lamaran pernikahan yang paling mengejutkan adalah, ia memintanya menjadi kaki tangannya. San Ah tidak punya pilihan selain setuju menjadi istri Tai Seop. Setelah itu, Tai Seop mengubur seluruh kebenaran, menyalahkan semuanya pada Cheseon. Karena Cheseon takut ibunya akan disakiti, ia dengan terpaksa pergi ke pengadilan dan mengaku. Kembali ke masa kini, San Ah langsung menjadi marah. Karena saat itu, Tai Seop tahu betul bahwa Ketua Kwon adalah pelaku sebenarnya. Tetapi ia merahasiakannya. Tai Seop kemudian mengatakan bahwa ia hanya menyembunyikan bukti itu sementara untuk menunggu kesempatan yang tepat. Pada saat itu, ia akan mengungkapkan bukti tersebut untuk menjatuhkan Gaya Group. San Ah dengan marah memaki Tai Seop, mengatakan bahwa ia tidak berbeda dari mereka. Seandainya saja ia mengatakan yang sebenarnya saat itu, ia tidak akan menikah dengannya. San Ah dengan marah memukul Tai Seop. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam siksaan, malam-malam tanpa tidur. Ia merasa bersalah, berpikir bahwa dialah yang telah mengubah Cheseon menjadi seorang pembunuh. Dari awal hingga akhir, Tai Seop hanya memanfaatkan ketenaran istrinya untuk menjalankan rencana jahatnya. San Ah merasa kecewa, tak berdaya, dan muak pada dirinya sendiri. Ia tidak sanggup menahan guncangan itu. Ia mengenakan jubah mandinya dan pergi dengan mobil. San Ah hampir menabrak seorang pekerja konstruksi. Ia keluar dari mobil dengan kaki telanjang yang gemetar. Ia langsung melihat papan reklamenya. Tetapi papan reklame itu bukan memuji San Ah. Sebaliknya, papan itu menuduhnya membunuh Wang Che. Saat San Ah hampir menyerah dalam keputusasaan, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakang dan menyentuhnya. San Ah berbalik. Ia menyadari orang yang menyentuhnya adalah Harry, pemeran pengganti aksinya. Harry menatap Sang Ah dan tanpa sadar mengingat kembali kenangan masa kecilnya yang tidak menyenangkan. Mungkin waktu di penjara telah mengikis karakter Harry, membuatnya perlahan terseret ke jalan yang salah. Ia mulai melakukan pencurian kecil, lalu secara bertahap menargetkan orang-orang kaya. Harry mencuri dengan metode canggih, memberikan barang curian kepada sebuah geng sebagai imbalan obat-obatan terlarang. Tepat saat itu, polisi menggerebek tempat persembunyian geng tersebut. Tai Seop secara tidak sengaja bertemu Harry di tangga. Ia langsung mengenalinya. Namun sebelum Tai Seop sempat berkata apapun, Harry tanpa sengaja menjatuhkan paket obat-obatan terlarang itu. Ia panik dan melarikan diri. Ia mengira telah lolos, tetapi Tai Seop tiba-tiba muncul di depannya. Namun alih-alih membawa Harry ke kantor polisi, ia membawanya ke salon rambut milik saudara perempuannya. Bahkan saudara perempuan Tai Seop pun terkejut. Ia merasa kasihan melihat penampilan Harry yang kurus kering. Tai Seop memberi Harry makanan dan mengungkapkan bahwa ia sebelumnya telah meminta keringanan hukuman untuknya karena ia ingin meminta maaf atas nama ayahnya yang kejam yang telah membunuh ibunya dan dunia yang kotor ini. Ia telah menyuruhnya untuk hidup dengan layak setelah dibebaskan. Tetapi sekarang, Harry hidup seperti ini. Hal itu sangat mengecewakan Tai Seop. Ia menasihatinya agar tidak lagi merusak masa depannya. Harry mencemooh hal itu. Ia percaya bahwa tidak ada yang akan menerima seorang pembunuh seperti dirinya. Rie berpikir tidak ada yang memalukan dari bertahan hidup di dunia yang kejam dengan menjalani kehidupan kotor. Tai Seop kemudian menyebutkan impian Harry untuk menjadi seorang aktris. Istri Tai Seop pernah mengatakan bahwa aktor adalah orang-orang yang harus menipu penonton di dunia ini. Dan pada akhirnya,
Mereka harus menipu diri sendiri untuk bertahan hidup. Taeseop akan memberi Harry kesempatan selama dia ingin bekerja dengannya. Harry tidak menyangka Taeseop akan membuat keputusan seberani itu. Dan kemudian, sesuai janjinya, Taeseop mengatur agar Harry bekerja sebagai aktris pemeran pengganti. Ini memungkinkan Harry mengejar mimpinya sekaligus membantu Taeseop mengawasi istrinya. Pada hari-hari berikutnya, Harry menjalankan misinya untuk memantau dan menguping Sang Ah. Pada saat-saat Sang Ah paling rapuh dan putus asa, Harry melihat dirinya di masa lalu. Ternyata di masa lalu, ketika Harry berada di titik paling putus asa, sosok Sang Ah muncul di mana-mana. Saat itu, Sang Ah seperti malaikat yang memandang ke bawah ke neraka tempat Harry hidup. Namun sekarang, sosok bercahaya itu telah hilang. Ternyata malaikat Sang Ah juga harus hidup di neraka seperti Harry. Sang Ah bertanya-tanya siapa sebenarnya Harry. Mengapa dia muncul pada momen yang begitu krusial? Namun sebelum Sang Ah bisa mendengar jawabannya, ponsel Harry menampilkan pesan dari Taeseop. Dia bertanya apakah Harry sudah menemukan istrinya. Pada saat itu, Sang Ah memahami segalanya. Dia tersenyum sinis. Untuk mendapatkan kembali kepercayaan Sang Ah, Harry melempar ponselnya ke jalan. Taeseop sangat khawatir karena dia tidak bisa menghubungi Harry. Baru setelah Taeseop melihat video yang beredar di internet, dia menyadari bahwa Harry telah mengkhianatinya. Karena hujan deras, kedua wanita itu harus menginap. Di sebuah hotel yang sudah usang, Harry diam-diam menuangkan anggur untuk Sang Ah. Sang Ah mengatakan bahwa jika dia bekerja untuk Taeseop, dia pasti sudah mengetahui semua tentang masa lalu Sang Ah. Selain itu, Sang Ah berkata bahwa pihak lain tidak perlu merasa bersalah karena dia tahu Taeseop tidak hanya mengirim Harry untuk mengawasinya. Sang Ah bertanya kepada Harry bagaimana perasaannya saat mengikuti dirinya. Jawaban Harry mengejutkan Sang Ah. Harry mengatakan dia merasa khawatir karena dia selalu berharap Sang Ah bisa hidup dengan baik. Pada hari ibu Harry meninggal, dia melihat Sang Ah di TV menangis bersamanya. Itu menyentuh hati Harry. Sang Ah sedikit bingung dengan pengakuan itu. Namun ketika Sang Ah melihat bekas luka di pergelangan tangan Harry, dia mengerti bahwa Harry tidak berbohong. Harry mengakui bahwa dia merasa kasihan pada Sang Ah. Dan terkadang dia merasa Taeseop menakutkan. Karena meskipun dia tidak diam-diam mengikuti Harry, dia seolah memahami Harry lebih baik dari yang dia kira. Taeseop pergi ke lobi hotel tempat kedua wanita itu menginap, tetapi dia hanya berdiri diam sejenak sebelum pergi. Tindakan ini seperti sebuah peringatan. Apapun yang dilakukan Harry, Taeseop bisa menebaknya. Harry kembali ke tempat tidur dan menarik selimut menutupi Sang Ah. Kemudian dia berbaring di sampingnya sambil menatapnya. Sentuhan rambutnya membangunkan Sang Ah. Dalam keadaan setengah sadar, Sang Ah mengira Harry adalah Jisoo. Dengan hati hancur, Sang Ah meminta maaf, lalu mendekat dan mencium Harry. Harry tidak menghindar. Keesokan harinya, sebuah artikel yang tidak menguntungkan bagi Taeseop muncul, menyatakan kecurigaan bahwa dia menutupi kasus yang melibatkan Wong Che. Anggota partai kreatif menyarankan Taeseop untuk merendah sejenak sampai opini publik mereda. Namun Taeseop bersikeras akan menangani semuanya sendiri karena pemilu sudah semakin dekat. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Taeseop menelepon Dongwook untuk meminta bantuan. Namun Dongwook tidak ingin terlibat dalam masalah. Jadi dia menyerahkan telepon itu kepada sekretarisnya. Sekretaris menggunakan alasan bahwa Dongwook sibuk mengatur pesta ulang tahun ayahnya untuk menolak bertemu Taeseop. Hanya ketika Taeseop mengancam akan datang ke pesta ulang tahun itu, Dongwook dengan tergesa-gesa mengangkat telepon. Taeseop mengancam bahwa jika ia ditangkap, Ketua Kwon juga tidak akan hidup tenang karena Taeseop memegang sesuatu yang bisa menjatuhkan Ketua Kwon kapan saja. Keesokan harinya, Harry kembali setelah membeli sarapan. Namun Harry melihat Sang Ah sedang berbicara dengan seseorang dan kemudian Sang Ah meminta untuk segera pergi. Sebelum pergi, Sang Ah berterima kasih kepada Harry, mendoakannya agar bisa menjalani kehidupan yang diinginkannya. Jika suatu saat Harry ingin mengejar mimpinya menjadi seorang aktris, Sang Ah berharap mereka akan bertemu lagi dalam proyek yang sama. Ji-ho masih aktif berbicara kepada para reporter untuk menjelek-jelekan Sang Ah. Saat ia melebih-lebihkan cerita kepada para reporter, Direktur Lee menelepon untuk menanyakan perkembangan rencana tersebut. Ji-ho mengatakan bahwa ia akan mendekati Chesang dan kemudian akan merilis Parsnip itu. Rekaman besok, Direktur Lee sangat bersemangat mendengar hal ini, tetapi sebelum ia sempat berpuas diri, ia menjadi khawatir dengan kesehatan suaminya yang sudah tua. Jika keadaan terus seperti ini, dokumen Ketua Kwon tidak akan pernah selesai. Namun Dongwook mengetahui niat Direktur Lee dan putrinya. Ia dengan sinis mengatakan bahwa Direktur Lee menyeret putrinya ke dalam perebutan warisan. Direktur Lee tidak mau kalah, membalas bahwa Dongwook bukan anak yang berbakti dan hanya bergantung pada Taeseop. Dongwook sangat marah mendengar hal itu. Ia langsung menanyakan apakah Direktur Lee yang membocorkan kasus Wang Che ke media. Dongwook memperingatkan Direktur Lee agar tidak terus mengungkap kasus tersebut dan membahayakan Taeseop.
Karena Direktur Lee adalah istri keduanya, ia mungkin tidak mengetahui masa lalu suaminya. Kasus Wang Che adalah kelemahan yang mematikan. Itu bisa menjatuhkan seluruh keluarga berkuasa dalam sekejap. Dong Wook mengungkapkan sesuatu kepada Direktur Lee. Tai Seop adalah satu-satunya orang yang mengetahui pembunuh sebenarnya dari Wang Che. Namun, Dong Wook tidak membutuhkan Tai Seop untuk mengungkapkan pembunuh tersebut. Ia hampir yakin bahwa itu adalah ayahnya sendiri. Direktur Lee terkejut. Ia menyadari bahwa ia telah mengambil langkah yang salah. Sementara itu, Tai Seop sudah memberikan hadiah ulang tahun kepada Ketua Kwon. Dokumen tentang pembunuh sebenarnya Wang Che. Namun Ketua Kwon tidak peduli. Ketua Kwon menyuruh Tai Seop untuk langsung merilis dokumen tersebut. Karena mengira Tai Seop tidak bisa melakukan apapun terhadapnya, Tai Seop dengan percaya diri menyatakan bahwa ia pasti akan mengungkap kasus itu, karena ia sendiri tidak punya pilihan lain. Tai Seop tidak khawatir terhadap Ketua Kwon, karena ia bisa menggunakan alasan usia tua dan kondisi rapuhnya untuk mendapatkan jaminan. Namun, kehormatan gaya grup dan masa depan Jumi dipertaruhkan. Ketua Kwon bertanya apa yang sebenarnya diinginkan Tai Seop. Tai Seop menjawab bahwa berita tentang dirinya dan istrinya dibocorkan oleh Direktur Lee. Jadi Ketua Kwon harus memikirkan sendiri bagaimana menanganinya. Ia seharusnya menghubungi Tai Seop setelah masalah itu diselesaikan. Pada titik ini, Ketua Kwon tidak tahan lagi dan ambruk di kursinya, buang air besar tanpa sadar. Direktur Lee, berpura-pura khawatir, bergegas membantu suaminya. Ia merasa mual, menahan rasa tidak nyaman sambil mencuci handuk untuknya. Direktur Lee mencegah suaminya pergi ke rumah sakit, takut kabar tentang ketua gaya grup yang sekarat akan bocor. Hal ini akan merugikan dalam perebutan warisan mereka. Direktur Lee menahan amarahnya dan masuk ke dalam kamar untuk membersihkan suaminya. Ia berpikir suaminya akan berterima kasih dan menyerahkan saham kepada Jumi. Namun sebelum Ketua Kwon pingsan, ia menarik kepala istrinya dan memperingatkannya untuk menghentikan semuanya. Direktur Lee tidak punya pilihan selain menelepon Ji-ho. Ia meminta penundaan sementara siaran langsung untuk merilis rekaman Sang Ah. Namun, situasinya kini sudah di luar kendali Ji-ho. Chesang tidak lagi bekerja sama. Chesang menyatakan bahwa ia sama sekali tidak akan melepaskan Sang Ah. Begitu Chesang selesai berbicara, ia melihat Sang Ah membantu ibunya membersihkan besi tua. Lalu, ia berlutut dan meminta maaf karena telah membuat Chesang masuk penjara. Melihat ini, Chesang sedikit tergerak. Chesang tiba-tiba muncul di hadapan Sang Ah. Sementara itu, Ji-ho telah diculik oleh Hye-ri. Bahkan setelah mencari di komputer dan ponsel Ji-ho, Hye-ri tidak dapat menemukan salinan rekaman tersebut. Ji-ho mengklaim bahwa Chesang adalah orang yang memegang rekaman itu. Mengetahui betapa keras kepalanya pria ini, Hye-ri dengan dingin menyiramnya dengan bensin lalu menggunakan korek api untuk memaksanya mengungkapkan keberadaan Chesang. Pada saat itu, Chesang dan Sang Ah sedang berbicara di sebuah kafe. Sang Ah memohon pengampunan dari Chesang, bahkan meneteskan beberapa air mata rasa bersalah untuk membangkitkan simpati. Chesang sedikit melunak, tetapi begitu ia mendengar Sang Ah menyebut menghancurkan rekaman itu, ia menyadari niat sebenarnya. Chesang dengan marah menuduh Sang Ah hanya memikirkan dirinya sendiri. Mengetahui bahwa ia tidak bisa lagi menipunya, Sang Ah menghapus air matanya dan berhenti berpura-pura. Chesang kehilangan kendali, mencengkeram leher Sang Ah, dan mendorongnya ke dinding. Ketika orang-orang yang lewat mendengar pertengkaran itu, mereka berkumpul untuk merekam dan mengambil foto. Melihat hal ini, Chesang segera berlari keluar untuk melarikan diri. Tai-sup juga telah melihat video Chesang mencekik Sang Ah secara online. Saat itu juga, Hye-ri datang untuk melaporkan penyelidikan terhadap Ji-ho. Ia mengatakan bahwa ia hampir menemukan tempat persembunyian Chesang. Tai-sup mengingatkannya bahwa ia bersama Sang Ah malam sebelumnya. Ia memperingatkan bahwa misi Hye-ri hanya untuk memantau istrinya. Jadi, ia tidak boleh melangkah terlalu jauh. Hye-ri dengan blak-blakan menyatakan bahwa perilakunya adalah kesalahan Tai-sup. Ia percaya bahwa ia hanya dimanfaatkan. Sama seperti Sang Ah, Hye-ri menawarkan bantuan kepada Tai-sup untuk membunuh Dae-sang. Melihat Hye-ri mulai di luar kendali, Tai-sup menyuruhnya berhenti. Ia menyuruhnya untuk tidak lagi berada di sekitar Tai-sup dan Sang Ah. Setelah mengatakan itu, Tai-sup segera pergi. Dong Yu-kai menelepon untuk berterima kasih kepada Tai-sup. Sekarang, Dong Yu-kai tidak lagi membutuhkan bantuan Tai-sup. Berkat Tai-sup, Ketua Kwon terbaring di tempat tidur. Dong Wook mengatakan bahwa sebelum Ketua Kwon menjadi tidak berdaya, ia telah mengubah surat wasiatnya. Jika seorang ahli waris membocorkan informasi yang merugikan tentang gaya grup, semua hak dan saham mereka akan dicabut sepenuhnya. Ini berarti Direktur Lee berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena ia telah memberikan informasi tentang kasus Wang Che kepada pers. Dong Yu melihat Direktur Lee menelepon ke sana kemari untuk menangani konsekuensi dari tindakannya sendiri. Hal ini membuat Dong Wook sangat puas. Tai-sup kemudian menggunakan reputasi Ketua Kwon untuk membujuk Dong Wook agar terus mendukungnya. Namun Dong Wook tidak peduli. Saat berbicara,
Dongwook menuangkan alkohol di sekitar tempat tidur rumah sakit. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin membunuh ayah yang telah memukulinya sejak kecil hingga dewasa. Karena Taisup kehilangan para pendukungnya, semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun pun hancur begitu saja. Taisup, yang marah, menghancurkan ponselnya hingga berkeping-keping. Namun itu belum yang terburuk. Keesokan harinya, serangkaian peristiwa buruk terjadi. Bertahun-tahun lalu, Taisup telah memalsukan dokumen dalam kasus Wang Che, fakta yang diungkap di setiap surat kabar. Akibatnya, ia diskors oleh partai kreatif dan dilarang ikut serta dalam pemilihan mendatang. Sebuah video Chesang mencekik Sang Ah juga beredar secara online. Sang Ah menghadapi tuntutan kompensasi besar dari berbagai merek. Chesang juga mengadakan pengumuman siaran langsung, menyatakan bahwa pada pukul 8.30 malam itu, ia akan mengungkap kebenaran tentang pembunuhan Wang Che. Hal ini sangat memengaruhi Sang Ah. Berita mengejutkan ini menghancurkan Taisup dan istrinya. Taisup menelepon untuk meyakinkan Sang Ah bahwa dia akan menangani semuanya. Namun Sang Ah menyela. Ia mengatakan bahwa mereka sedang membayar harga atas ambisi mereka. Sekarang, entah mereka atau Chesang yang harus mati. Hanya dengan begitu masalah ini bisa diselesaikan. Jiho dengan tergesa-gesa menelepon Chesang. Jiho berjanji akan memberi Chesang uang agar tetap diam. Namun Chesang tidak membutuhkan jumlah uang sekecil itu. Dengan marah, Chesang menghancurkan ponselnya dan berteriak frustrasi. Ia tidak bisa memahami mengapa semua orang memanfaatkannya lalu meninggalkannya. Pada saat yang sama, Hye-ri dan rekan-rekannya sedang melacak keberadaan Chesang. Saat Hye-ri hendak menuju lokasi Chesang, ia menerima telepon dari seseorang. Hye-ri segera bergegas ke sebuah hotel. Ketika Hye-ri membuka pintu dan masuk, ia terkejut melihat Sang Ah terbaring di dalam bathtub. Pergelangan tangannya berlumuran darah. Hye-ri panik dan buru-buru menghentikan pendarahan. Lalu Hye-ri menelepon ambulans untuk membawa Sang Ah ke rumah sakit. Sang Ah juga meninggalkan sepucuk surat di samping bathtub untuk Hye-ri. Surat itu mengungkapkan keputusasaan Sang Ah. Ia tidak mampu menghadapi rangkaian kejadian yang sedang terjadi. Setelah membaca surat itu, Hye-ri diam-diam pergi ke suatu tempat. Sementara itu, Direktur Lee sangat khawatir karena Jiho masih belum menyelesaikan masalah siaran langsung Chesang. Hanya tersisa sekitar 4 menit sebelum siaran langsung dimulai. Semua orang menunggu untuk menyaksikan drama yang akan terjadi. Namun ketika siaran langsung dimulai, yang terlihat hanyalah layar hitam pekat. Ketika diperhatikan lebih dekat, mereka ngeri mengetahui bahwa Chesang telah meninggal saat siaran langsung. Ketika Taisup mendengar tentang kematian Sang Ah, ia tidak bergegas ke sisi Chesang. Sebaliknya, ia langsung pergi ke rumah sakit. Untungnya, Sang Ah mendapat penanganan darurat tepat waktu, sehingga nyawanya tidak dalam bahaya. Taisup menghela napas lega. Namun ketika ia memikirkan siaran langsung Chesang, ia tidak bisa menahan rasa khawatir. Tepat saat itu, stasiun televisi melaporkan kematian misterius Chesang. Taisup merasa lega dan senyum muncul di wajahnya. Ia memahami bahwa Chesang hanyalah pion yang telah kehilangan kegunaannya. Taisup tetap tinggal dan menunggu di luar ruang gawat darurat istrinya. Saat Taisup menatap ruangan itu, kenangan masa lalu membanjiri pikirannya. Ia teringat dirinya yang lebih muda. Pada hari ayahnya mengalami kecelakaan, ia bergegas ke rumah sakit dengan panik. Saat itu, Taisup hanya berharap ayahnya tidak meninggalkannya. Kembali ke masa kini, kakak perempuan Taisup muncul. Ia menanyakan kondisi adik iparnya. Ia merasa sangat iba pada saudaranya yang malang. Kakak Taisup hanya bisa menangisi adiknya, tetapi tidak bisa melakukan hal lain. Ia memberi Taisup makanan, menyuruhnya menjaga diri, lalu pergi. Sementara itu, Direktur Lee juga sangat gelisah karena suaminya. Jika pria itu tidak segera sadar, ia tidak akan pernah bisa mendapatkan semua saham. Saat Direktur Lee memandang para dokter yang tidak berguna, kesabarannya perlahan habis. Sebelum meninggalkan rumah sakit, ia menyindir dengan memuji kemampuan akting Sang Ah. Kenyataannya persis seperti yang diduga Direktur Lee. Sang Ah sengaja berpura-pura dan mengakhiri hidupnya sendiri untuk menarik perhatian publik. Karena hanya dengan cara ini Sang Ah bisa menghindari kehancuran akibat opini publik, Taisup dengan dingin masuk ke dalam ruangan. Pertama, ia mengungkapkan kekhawatirannya pada istrinya. Segera setelah itu, ia dengan marah membalik meja makan. Taisup menanyakan mengapa Sang Ah tidak membicarakan aksi berbahaya ini dengannya terlebih dahulu. Ia sangat ketakutan saat mendengar istrinya dirawat di rumah sakit. Sang Ah mengakui bahwa ia juga takut, tetapi itu satu-satunya cara baginya untuk bertahan dari badai media. Pasangan itu pun menenangkan diri dan saling meminta maaf, menjelaskan bahwa mereka hanya berusaha sebaik mungkin agar tidak saling menyeret ke dalam jurang. Mereka kemudian saling berpelukan untuk mencari ketenangan dan berdamai. Keesokan paginya, Taisup memergoki Direktur Lee diam-diam memindahkan suaminya ke lokasi lain. Taisup segera kembali untuk membahas situasi ini dengan Sang Ah. Mereka perlu membalikan keadaan saat ini agar Taisup bisa terus berpartisipasi dalam pemilihan. Keesokan harinya,
Taeseop dan istrinya mengadakan konferensi pers. Sang Ah memainkan peran sebagai istri yang rapuh, terluka oleh opini publik. Ia mengatakan bahwa Direktur Wang Che selalu menjadi seseorang yang ia hormati, dan ia bersedia mempertaruhkan kehormatannya untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Direktur Lee melihat akting profesional Sang Ah dan sangat marah di rumah. Taeseop dengan lembut membantu istrinya ke samping, lalu dengan percaya diri bersumpah di depan publik bahwa ia tidak pernah menyembunyikan kebenaran dan bahwa seluruh drama ini telah sangat melanggar kehormatan pribadinya. Direktur Lee, melihat opini publik mulai berbalik, merasa sangat marah. Tepat saat itu, Dong-hyuk masuk dengan seekor anjing ganas. Direktur Lee, yang biasanya tidak pernah takut pada siapapun, ini justru ketakutan pada seekor anjing. Dong-hyuk mengejeknya beberapa kali, lalu dengan senang hati membawa anjing itu pergi. Direktur Lee ditinggalkan sendirian di ruangan dengan suasana hati yang buruk. Polisi datang menemui Sang Ah dan Taeseop. Mereka menginterogasi mereka tentang pembunuhan Chesang. Menurut rekaman kamera keamanan, seorang wanita memasuki ruangan sebelum Chesang dibunuh. Polisi belum dapat mengidentifikasinya karena sudut kamera yang memperlihatkan wajah pelaku telah dihapus. Sang Ah adalah orang yang berselisih dengan Chesang di kafe sore itu. Jadi polisi menghubunginya untuk diperiksa. Taeseop kemudian teringat apa yang sebelumnya dikatakan Harry. Ia bertanya-tanya siapa pembunuh sebenarnya dari Chesang. Apakah Harry atau orang lain? Hal itu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Chesang memegang satu-satunya bukti yang bisa membongkar Sang Ah dalam kasus Wang Che. Namun Chesang dibunuh. Selain itu, Sang Ah dan suaminya menangis untuk mendapatkan simpati, membuat komunitas online dengan cepat mengubah sikap mereka. Mereka beralih mengkritik media karena melaporkan secara tidak akurat. Taeseop dan istrinya kembali mendapatkan dukungan publik. Sekarang, Taeseop dicari oleh para jurnalis dan ketua partai kreatif. Ia seperti kandidat paling menjanjikan dalam sejarah. Berbeda dengan suaminya, meskipun Sang Ah telah dibebaskan dari tuduhan, kembalinya ke dunia akting profesional akan sulit. Sang Ah hanya menerima satu tawaran film, tetapi film itu mengandung adegan sensitif yang memperlihatkan tubuhnya. Namun, Sang Ah harus menyetujuinya karena ia tidak lagi berada dalam posisi untuk memilih peran. Tetapi ketika Sang Ah tiba di lokasi syuting, ia menerima informasi bahwa investor utama film tersebut menuntut pergantian aktris secara langsung. Jika tidak, mereka akan menarik investasinya. Jelas, seseorang ingin menghancurkan karir Sang Ah sepenuhnya. Orang itu adalah sutradara Lee. Sementara itu, Taeseop aktif berkampanye di jalan untuk mendorong pemilih memberikan suara. Ia juga mengikuti wawancara. Ia membagikan perjuangannya untuk keluar dari kemiskinan. Tak lama kemudian, Taeseop menarik banyak pemilih. Namun, ia masih belum bisa menciptakan selisih yang signifikan dengan kandidat lain. Konselor Park adalah rival terbesarnya. Ketika Taeseop meneliti lawannya, ia menemukan bahwa rivalnya memiliki sponsor pendukung. Ternyata, meskipun populer, Taeseop tidak memiliki sponsor. Hal ini disebabkan oleh campur tangan sutradara Lee. Ia diam-diam menggunakan kekuatan grup gaya untuk menekan dunia bisnis. Baik Taeseop maupun istrinya sangat terganggu oleh hambatan dari sutradara Lee. Dalam situasi sulit ini, Taeseop mendapat ide untuk mencari investasi dari perusahaan pesaing sutradara Lee. Perusahaan yang dituju Taeseop adalah TG Trading Company, yang CEO-nya adalah mantan suami sutradara Lee. Di masa lalu, sutradara Lee dengan kejam meninggalkan suaminya yang miskin demi mengejar ketua Kwon yang kaya. Keesokan harinya, Taeseop pergi menemui mantan suami sutradara Lee untuk meminta investasi. Direktur Jang mengakui bahwa ia sedang mencari seseorang untuk membalas dendam pada sutradara Lee. Namun, Direktur Jang bertanya-tanya apa yang membuat Taeseop layak menerima investasinya. Taeseop menyebutkan bahwa sutradara Lee telah memblokir semua sumber pendanaannya, yang cukup untuk membuktikan bahwa ia adalah ancaman besar baginya. Selain itu, Taeseop sama seperti Direktur Jang. Mereka berdua miskin tetapi ambisius. Dengan sangat cepat, Taeseop mencapai kesepakatan dengan pendukung berkualitas tinggi. Sementara itu, sutradara Lee dengan santai mendaki bersama seorang peramal. Sutradara Lee menunjuk ke gedung anggota Kongres San di depan mereka. Ia mengatakan bahwa ia berniat bekerja sama dengannya. Meskipun anggota Kongres San adalah pria yang jahat dan tidak bermoral, siapapun yang melawannya akan langsung celaka. Sang peramal terus meramalkan bahwa horoskop anggota Kongres San menunjukkan takdir besar dan keberuntungan politiknya akan berkembang pesat. Ia memiliki peluang besar untuk memenangkan kursi presiden. Sutradara Lee sangat senang. Ia yakin bahwa anggota Kongres San akan terpilih sebagai presiden pada periode berikutnya. Sementara itu, Sang Ah sedang berlatih tinju ketika tiba-tiba ia menerima kabar tak terduga. Sutradara film dengan adegan sensitif itu menghubunginya lagi. Karena film tersebut mengandung adegan sensitif, tampaknya semua aktor lain telah menolak. Jadi sutradara tersebut menghubungi Sang Ah. Bahkan, sutradara itu menyarankan agar Sang Ah bertemu dengan sutradara Lee. Sang Ah sangat marah.
Ia lebih memilih kelaparan daripada memohon pada wanita licik itu. Manajernya menyarankan Sang Ah untuk bersikap rendah hati, menjelaskan bahwa industri hiburan memang seperti itu. Jika Sang Ah tetap diam, karirnya akan tetap dihancurkan oleh sutradara Lee. Manajer Kim mengulangi alasan ia meninggalkan perusahaan lamanya yang nyaman untuk bergabung dengan perusahaan milik Sang Ah. Ia percaya Sang Ah cukup kuat. Suatu hari, Sang Ah bisa menaklukkan proyek maupun musuh-musuhnya. Manajer Kim percaya Sang Ah bisa mencapai puncak dunia akting. Saat itu, Sang Ah akan menjadi aktris terbaik yang ia tangani. Jika Sang Ah kehilangan proyek ini, ia mungkin akan menghadapi pengangguran selama beberapa tahun lagi. Bahkan jika Sang Ah cukup beruntung mendapatkan peran, ia hanya akan menerima beberapa peran pendukung kecil. Kata-kata manajer Kim membuat Sang Ah goyah. Sang Ah dengan sabar mengirim pesan kepada sutradara Lee untuk mengundangnya minum bersama. Namun, Sang Ah menunggu lama di luar bar. Tetapi sutradara Lee tetap tidak muncul. Sang Ah tidak tahu bahwa pesannya sudah dibaca, tetapi dengan angkuh diabaikan oleh sutradara Lee. Sebaliknya, sutradara Lee berada di rumah menari. Adegan berpindah ke yat Direktur Jang. Ia mengaku bahwa ia pernah benar-benar mencintai sutradara Lee, tetapi ia ditinggalkan demi pria kaya. Karena itu, Direktur Jang berusaha menjadi kaya untuk membalas dendam pada mantan istrinya. Ia memberitahu Tai Seop kabar mengejutkan. Ia pernah menyukai Sang Ah. Direktur Jang akan menginvestasikan uang itu pada Tai Seop dengan syarat Tai Seop setuju membiarkan Direktur Jang menghabiskan satu malam dengan istrinya, Tai Seo. Marah, Tai Seop menyerang Direktur Jang, tetapi dilempar ke kamar kecil oleh keamanan. Tai Seop kini basah kuyup. Ia menampar wajahnya sendiri untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Setelah itu, Tai Seop menghadapi Direktur Jang. Ia mengatakan kepada direktur bahwa ia dan istrinya belum pernah berhubungan intim sejak menikah. Pernyataan ini menyiratkan bahwa Tai Seop setuju menggunakan istrinya sebagai alat tawar untuk mendapatkan dana. Tai Seop tertawa histeris, meraih botol minuman keras dan menyemprotkannya kemana-mana. Tai Seop mencoba mengambil hati Direktur Jang. Sang Ah tidak bisa menunggu sutradara Lee. Jadi ia pulang. Dalam perjalanan pulang, ia tiba-tiba melihat papan reklame yang mengiklankan film dengan adegan sensitif itu telah menemukan pemeran utama. Itu adalah seorang aktris muda yang baru. Dan aktris itu tidak lain adalah Heri. Pada saat ini, petugas Du, penyelidik pembunuhan Chesang, tiba-tiba mengumumkan perubahan dalam kecurigaan. Tersangka diubah dari perempuan menjadi laki-laki karena kain yang ditemukan pada kulit korban adalah pakaian kebesaran yang diperuntukkan bagi seseorang yang lebih tinggi dari 1,85 meter. Selain itu, seorang pria mencurigakan telah muncul di dekat tempat kejadian perkara. Keesokan harinya, Sang Ah pergi ke kantor Tai Seop. Dia bertanya apakah dia juga mencurigai Heri sebagai pembunuh Chesang. Tai Seop mengakui bahwa dia memiliki kecurigaan, tetapi dia tetap berharap itu tidak benar. Dia percaya bahwa begitu polisi menangkap pembunuh yang sebenarnya, semuanya akan menjadi jelas. Tai Seop mengatakan bahwa Direktur Lee baru saja datang menemuinya. Direktur Lee mengundang Tai Seop untuk bergabung di pihaknya. Dia berjanji akan mengatur agar dia bergabung dengan tim anggota Kongresan. Dia akan menangani masalah uang yang dia terima dari Direktur John dan masalah dengan partai kreatif itu sendiri. Tai Seop bertanya-tanya mengapa dia ingin membawa seorang musuh sebagai mata-mata. Namun, Direktur Lee tidak menjelaskan. Tai Seop kemudian mengatakan bahwa rencananya setelah pemilihan adalah berpihak pada anggota Kongres Go. Direktur Lee kemudian mengejeknya, mengatakan bahwa anggota Kongres Go akan segera gagal. Tai Seop mengungkit masalah Heri dan film lainnya. Dia bertanya apa sebenarnya rencana Direktur Lee. Tai Seop memperingatkan Direktur Lee bahwa jika dia ingin balas dendam, dia seharusnya menargetkan dirinya, bukan mempersulit istrinya. Oleh karena itu, Direktur Lee memberi Tai Seop sebuah pilihan. Jika dia ingin Sang Ah tetap aman, dia harus bekerja untuk Direktur Lee. Sang Ah bertanya pilihan apa yang dibuat suaminya. Tai Seop mengatakan bahwa dia menunda keputusannya. Dia beralasan bahwa jika dia langsung menolak, Direktur Lee akan menghancurkan karir akting Sang Ah. Dia menambahkan bahwa sampai dia memberikan jawabannya, dia akan mencari cara untuk mencegah Direktur Lee memainkan trik pada Sang Ah. Sang Ah kemudian mengatakan bahwa dia akan berpura-pura jatuh ke dalam jebakan karena dia membutuhkan film tersebut. Direktur Lee membutuhkan Tai Seop. Mengingat situasi saat ini, baik dia maupun suaminya membutuhkan Direktur Lee. Sang Ah tahu ini akan melukai harga dirinya, tetapi dia mengerti bahwa ini akan membantu pemilihan suaminya. Sang Ah memutuskan untuk menelan harga dirinya sekali lagi. Malam itu, Sang Ah segera pergi menemui Direktur Lee. Pada saat itu, Direktur Lee sedang berbicara dengan anggota Kongresan di lapangan golf. Dia ingin merekomendasikan Tai Seop kepada anggota Kongresan, tetapi citra negatif yang mengelilingi istri Tai Seop membuat anggota Kongresan khawatir. Direktur Lee mengatakan kepada anggota Kongresan untuk tidak khawatir, karena dia akan membangun kembali citra Sang Ah. Sementara anggota Kongresan masih ragu, Direktur Lee menyuruh seseorang membawa keluar sejumlah besar uang sebagai suap. Tepat saat itu, Sang Ah masuk, mengganggu percakapan. Direktur Lee pergi ke kamar kecil. Sang Ah mengikutinya masuk.
Sang Ah bertanya apakah Direktur Lee ingin menempatkan anggota Kongres San di posisi presiden lalu membantu dirinya mengambil alih gaya grup. Sang Ah menuntut agar Direktur Lee mengembalikan film itu kepadanya. Selain itu, Direktur Lee harus menjadikan Sang Ah sebagai model perwakilan gaya agar Sang Ah bisa memulihkan citra yang telah dirusak oleh Direktur Lee sendiri. Sebagai imbalannya, Sang Ah berjanji akan meyakinkan suaminya untuk bekerja untuk Direktur Lee. Sang Ah dan Tai Seo perlu memiliki citra yang baik agar dia bisa bekerja untuk anggota Kongres San. Anggota Kongres San baru saja mengatakan hal yang sama. Namun, Direktur Lee bukan orang biasa. Direktur Lee menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan Sang Ah. Sebaliknya, tanpa Direktur Lee, Sang Ah akan kehilangan segalanya. Setelah Direktur Lee selesai berbicara, dia melempar bola golf itu langsung ke dalam toilet setelah menggunakannya. Setelah ragu sejenak, Sang Ah memutuskan untuk menahannya. Dia memasukkan tangannya ke dalam toilet, mengambil bola itu, dan mencucinya hingga bersih. Direktur Lee terkejut bahwa Sang Ah mau merendahkan diri sampai sejauh itu. Jadi dia merasa itu cukup menghibur. Dan begitulah, Sang Ah menjadi model perwakilan untuk Gaya Corporation. Hanya 2 hari setelah video promosi Sang Ah dirilis, tingkat persetujuan pemilu Tai Seop meningkat secara signifikan. Direktur Lee menelepon Tai Seop, menanyakan apakah dia sudah melihat kekuatannya dan mendesaknya untuk segera memberikan jawaban. Namun, Tai Seop tampaknya memiliki rencana lain. Dia mengabaikan Direktur Lee. Kemudian, Tai Seop turun ke jalan untuk bertemu dengan masyarakat. Sang Ah mengikutinya. Tai Seop dengan percaya diri naik ke podium untuk berbicara. Dia berjanji akan mendedikasikan dirinya untuk negara. Lalu, dia mengundang istrinya untuk menyampaikan beberapa kata. Keduanya berpegangan tangan, terlihat sangat mesra. Tepat saat itu, Direktur Lee muncul di dalam mobil yang diparkir di dekatnya. Sang Ah terkejut ketika melihat Direktur Lee. Direktur Lee juga memperlihatkan senyum berbahaya. Di Gaya Corporation, Dong Wook berbaring di kursi. Mendengarkan berita tentang Tai Seop dan istrinya di TV, Dong Wook terlihat bosan dan membuat beberapa komentar sinis. Pada saat itu, Tai Seop mengirim pesan teks. Di dalam pesan itu ada sebuah video. Video itu menunjukkan Direktur Lee sedang berlatih golf dengan anggota Kongres San. Meskipun Dong Wook sangat penasaran, dia dengan tegas menolak untuk menelepon Tai Seop karena siapapun yang menelepon duluan akan kalah. Namun pada akhirnya, karena Dong Wook takut ibu tirinya akan merebut asetnya, dia tetap harus pergi ke kantor Tai Seop. Dong Wook bahkan tidak berani bernapas keras. Dia dengan lembut meminta maaf kepada Tai Seop atas perilaku kasarnya terakhir kali. Untuk mendapatkan dukungan Tai Seop, Dong Wook bahkan menunjukkan bukti yang membuktikan bahwa Direktur Lee menggelapkan dana dari proyek investasi film. Pembukuan mencatat pengeluaran sebesar 30 miliar won, tetapi biaya sebenarnya hanya 10 miliar won. Sisa 20 miliar won digunakan oleh Direktur Lee untuk menyuap para pesaing Tai Seop. Pada titik ini, Tai Seop memahami rencana Direktur Lee. Tai Seop menepuk bahu Dong Wook dan mengatakan bahwa dia memiliki rencana rahasia untuk menjatuhkan Direktur Lee. Tai Seop meminta Dong Wook untuk mengatur pertemuan dengan anggota Kongres Choi. Segera setelah itu, Dong Wook mengendarai mobil mewah dengan seseorang untuk bertemu Tai Seop. Orang tersebut adalah anggota Kongres Choi, musuh politik anggota Kongres San. Tai Seop memberitahu anggota Kongres Choi kebenaran tentang sebuah kasus. Itu tampak seperti kecelakaan lalu lintas biasa. Tetapi sebenarnya adalah pembunuhan yang diatur oleh anggota Kongres San untuk menyembunyikan dana gelapnya. Anggota Kongres Choi telah lama menyelidiki kasus ini, tetapi dia belum menemukan celah apapun. Namun, Tai Seop telah menemukan bukti penting yang merugikan anggota Kongres San. Ketika anggota Kongres Choi mendengar bahwa Tai Seop memiliki data tersebut, dia sangat terkejut. Jika dokumen-dokumen ini dirilis, jabatan presiden pasti akan jatuh ke partai kreatif. Oleh karena itu, Tai Seop ingin diberi imbalan dengan menerima dukungan penuh dari partai kreatif. Pada saat yang sama, Tai Seop juga meminta dukungan pribadi anggota Kongres Go dalam kampanye pemilihannya. Setelah beberapa negosiasi, kedua belah pihak mencapai tujuan mereka. Malam itu, Tai Seop bertemu dengan mantan kepala departemennya di kantor kejaksaan. Tai Seop meminta kepala tim untuk menyelidiki dan menabur perpecahan di dalam faksi anggota Kongres San. Sebagai imbalannya, Tai Seop akan memperkenalkan kepala tim pada pekerjaan baru yang bergengsi. Tai Seop tahu bahwa kepala tim berencana untuk mengundurkan diri dari kantor kejaksaan. Kepala tim memahami situasinya. Begitu menerima kartu nama, dia segera memimpin anak buahnya untuk menjalankan misi. Ternyata, anak buah anggota Kongres San yang menjadi target Tai Seop adalah Hae Sok. Kepala tim segera pergi untuk menangkap Hae Sok guna diinterogasi karena ia terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Tidak peduli seberapa keras polisi menginterogasinya, Hae Sok tetap sangat percaya diri. Dia yakin tidak ada seorang pun yang bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Saat Hae Sok menunjukkan kepercayaan diri yang berlebihan, sebuah panggilan telepon masuk. Ekspresi Hae Sok langsung berubah total. Dia bergegas keluar, berniat menelepon seseorang, tetapi dia dicegat oleh Tai Seop. Tai Seop mengatakan bahwa jika Hae Sok berniat menelepon anggota Kongres San,
itu adalah sebuah kesalahan. Tae-seop menegaskan bahwa anggota Kongres San telah meninggalkannya. Kedua pria itu duduk di sebuah kafe sambil berbicara. Tae-seop menggunakan manipulasi psikologis untuk membujuk Hae-seok agar menyerahkan bukti melawan anggota Kongres San. Namun Hae-seok mengatakan bahwa gaya kerja anggota Kongres San sangat kejam. Begitu dia meninggalkan seseorang, dia akan membunuh mereka untuk menutupi jejaknya. Tae-seop membalas bahwa masa menjelang pemilihan presiden sangatlah sensitif. Jadi anggota Kongres San tidak mungkin membunuh seseorang saat ini. Tae-seop terus menekan Hae-seok, tetapi Hae-seok sangat licik dan tidak mudah ditipu. Hae-seok bertanya kepada Tae-seop, apakah dia tidak punya bukti? Jika Tae-seop punya bukti, mengapa dia perlu memanggil Hae-seok untuk bernegosiasi? Tae-seop mengatakan ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan Hae-seok. Jadi Hae-seok harus berpikir dengan hati-hati. Setelah mengatakan itu, Tae-seop berdiri dan pergi, meninggalkan orang itu duduk sendirian. Sementara itu, Sang Ah telah tiba di pemutaran perdana film sensitif tersebut. Sang Ah berjalan dingin menuju kursinya. Tak lama kemudian, Harry masuk dengan pakaian merah terang dan duduk di seberang Sang Ah. Malam itu, sutradara mengatur agar kedua aktris utama makan malam bersama. Tujuannya adalah untuk memberi ruang bagi keduanya saling mengenal sebelum syuting adegan sensitif. Film yang diperjuangkan Sang Ah adalah kisah cinta lesbian. Sambil menunggu sutradara datang, kedua wanita itu memanfaatkan kesempatan untuk bertukar basa-basi. Sang Ah sangat waspada. Sang Ah mempertanyakan hubungan Harry dengan sutradara Lee dan janji apa yang telah Harry buat kepada sutradara Lee untuk mendapatkan peran ini. Harry segera menjawab bahwa, mengingat statusnya yang rendah, dia tidak bisa berbuat apa-apa kepada siapapun. Bukankah Sang Ah sudah tahu segalanya tentang masa lalunya? Sang Ah teringat bahwa sebelumnya dia telah membaca semua dokumen yang berkaitan dengan pembunuhan ayah Harry. Harry melempar gelas anggurnya dan bertanya apakah Sang Ah berencana menggunakan dirinya dengan cara yang sama seperti dia menggunakan Chusang 7 tahun lalu. Apakah Sang Ah juga berharap Harry akan bertindak seperti Chusang? Tepat ketika situasi menjadi tegang, sutradara muncul dan menghentikan percakapan mereka. Kedua wanita yang baru saja berdebat itu kini saling berpelukan di atas tempat tidur untuk memerankan adegan intim. Selama adegan sensitif itu, Harry tiba-tiba mencekik Sang Ah. Dia bahkan mengeluarkan pisau yang disembunyikan di bawah bantal untuk menusuk Sang Ah. Sang Ah sangat ketakutan. Ternyata ini adalah trik yang digunakan sutradara Lee untuk menakuti Sang Ah. Sutradara Lee bahkan datang langsung ke lokasi syuting untuk menyaksikan pengambilan gambar. Setelah syuting selesai, Tae-seop secara pribadi pergi ke lokasi untuk menjemput istrinya. Dia bertingkah seolah-olah itu adalah pertama kalinya dia bertemu Harry, meskipun mereka telah bekerja bersama berkali-kali. Setelah Tae-seop menyapanya, dia pergi berbicara dengan sutradara Lee. Dia mengejek Tae-seop, mengatakan bahwa semakin tinggi dia naik, semakin keras dia akan jatuh. Dia juga menyinggung skandal penghindaran pajak yang menyeret karir Sang Ah ke bawah. Meskipun sutradara Lee adalah penyebabnya, Tae-seop jelas mengetahui hal itu saat itu, tetapi Tae-seop tidak melakukan apapun untuk melindungi istrinya. Tae-seop menjelaskan bahwa saat itu dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk menanganinya, tetapi sekarang keadaannya berbeda. Sang Ah mendengar seluruh percakapan itu. Sutradara Lee terus menyerang pasangan tersebut. Tae-seop mengabaikan ancaman jahatnya. Dia dengan percaya diri memperingatkan sutradara Lee bahwa jika dia berani menyakiti istrinya, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah Sang Ah mendengar percakapan itu, dia berjalan kembali ke kamarnya dengan suasana hati yang buruk. Dia menemukan Harry sedang menunggunya. Sementara itu, Tae-seop sedang makan bersama anggota partai kreatif. Pada saat itu, siaran berita mengumumkan hasil pemilu. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, partai kreatif menang, meskipun jumlah suara Tae-seop hanya 1% lebih tinggi. Para lawannya, semua orang meledak dengan emosi, meneriakkan nama Tae-seop secara serempak. Namun kemudian sesuatu yang buruk terjadi. Sebuah panggilan telepon aneh masuk, mengutuk Tae-seop sebagai tidak tahu malu karena menyeret Harry ke dalam masalah. Penelpon itu juga mengancam bahwa jika sesuatu terjadi pada Harry, dia tidak akan membiarkan Tae-seop lolos begitu saja. Ternyata penelpon itu adalah hacker yang dulu sering bergaul dengan Harry. Tae-seop menanyakan apa yang terjadi, tetapi hacker itu tidak menjelaskan dengan jelas. Harry sedang diancam karena kasus Choi Sang, itulah sebabnya dia terjebak dalam perangkap. Tae-seop bertanya siapa yang mengancamnya dan rahasia apa yang digunakan, tetapi hacker itu tidak menjawab dan langsung menutup telepon. Sementara itu, Harry dan Sang Ah sedang berbicara. Sang Ah bertanya kepada Harry apa pendapatnya tentang Tae-seop. Harry menjawab bahwa dia berterima kasih kepadanya. Jawaban ini mengejutkan Sang Ah. Meskipun dia dan suaminya telah didorong sampai pada titik ini, mungkin mereka sebenarnya adalah orang baik selama ini. Sang Ah juga menjawab singkat. Mengangkat pertanyaan sebelumnya, Sang Ah mengakui bahwa dia memang telah bertindak buruk, menggunakan Choi Sang untuk menyelamatkan dirinya. Namun Sang Ah percaya bahwa Harry tidak seperti itu. Sang Ah berpikir dia bisa menunjukkan sisi paling jahat dan egois dari dirinya kepada Harry, sisi yang belum pernah dia tunjukkan kepada suaminya. Mendengar ini, Harry merasa beban di hatinya terangkat.
Dia menduga Sang Ah sudah mengetahui kebenarannya. Harry pergi ke hotel itu untuk membunuh Choi Sang. Sang Ah, setelah mendengar ini, kehilangan ketenangannya dan pergi dengan alasan ke kamar kecil. Namun kenyataannya berbeda. Malam itu, begitu Harry membuka pintu hotel, dia menemukan Choi Sang sudah mati. Dia berjalan keluar seperti zombie. Sebelum meninggalkan tempat kejadian, dia dengan sengaja memperlihatkan wajahnya ke kamera keamanan. Saat Harry berjalan menuruni tangga dengan linglung, dia melihat seseorang yang mencurigakan mengawasi dari luar. Harry segera mengejarnya, tetapi diserang dari belakang. Ketika Harry sadar kembali, dia mendapati dirinya terikat di dalam mobil. Ternyata orang yang menyerangnya adalah Ji-ho. Meskipun Harry berteriak, Ji-ho mengambil ponselnya dan membukanya. Ji-ho melihat bahwa ponsel Harry penuh dengan foto Sang Ah dan tertawa mengejek. Ji-ho bertanya mengapa Harry membunuh Choi Sang. Harry menyangkalnya. Namun dengan situasi saat ini, tampaknya dia adalah orang yang membunuh Choi Sang. Harry mengingat kembali kejadian itu dan tenggelam dalam pikiran. Setelah Sang Ah kembali tenang, dia menghadapi Harry. Kedua wanita itu saling menatap. Lalu, mereka menghabiskan malam yang bahagia bersama. Malam berikutnya, Tae-suk menerima telepon. Dia segera meninggalkan rumah dan langsung menuju warnet terdekat. Kemudian Tae-suk duduk di samping hacker itu. Hacker itu melemparkan ponsel. Di dalamnya terdapat rekaman Harry bersama Ji-ho pada hari Choi Sang meninggal. Hari itu, Harry telah menelepon hacker tersebut. Dia mengatakan bahwa jika dia tidak ikut dengan kelompok itu, dia akan masuk penjara karena dituduh secara salah membunuh Choi Sang. Hacker itu mengungkit hal ini karena dia ingin Tae-suk menangani Direktur Lee yang menggunakan rekan timnya. Namun Tae-suk tetap dingin dan tenang karena dia tidak bisa bertindak gegabah. Hacker itu kemudian mengancam bahwa pemilu tinggal 2 hari lagi. Dan jika Tae-suk tidak segera menyelesaikan masalah ini, dia akan mengambil tindakan drastis. Sementara itu, Sang Ah tidak tidur. Dia mengemudi ke jembatan. Begitu dia masuk ke mobilnya, Harry bergegas maju dan menciumnya. Sepertinya sesuatu telah terjadi di antara mereka malam sebelumnya, yang menjelaskan hubungan mereka berkembang begitu cepat. Tak terduga, semua itu hanyalah adegan dalam sebuah naskah. Begitu Sang Ah selesai syuting, dia segera pergi dengan alasan tidak enak badan. Harry bergegas memeriksa Sang Ah tetapi hanya menerima sikap dingin sebagai balasan. Sementara itu, Tae-suk mengalami sakit kepala yang parah. Dia teringat kata-kata hacker dan ancaman Direktur Lee. Keesokan paginya, Tae-suk dan Dong-wook membahas situasi secara rinci. Dong-wook sangat khawatir karena dia tidak bisa mengetahui apa yang direncanakan ibu tirinya. Ji-ho sedang bersiap untuk bertindak. Jadi Tae-suk yakin bahwa Direktur Lee berniat menggunakan Sang Ah untuk mengungkap sesuatu dalam pemilu ini. Tae-suk segera mengatakan bahwa apapun yang dilakukan Direktur Lee, tujuan akhirnya adalah membuatnya gagal dalam pemilu ini. Sekarang, Tae-suk hanya punya satu pilihan, yaitu merilis rencana lebih awal, di mana pada titik itu Direktur Lee akan otomatis mundur. Dong-wook bertanya apakah Tae-suk berniat merilis informasi tentang dana gelap anggota Kongres San sekarang alih-alih menunggu pemilihan presiden. Tae-suk tahu ini sangat berbahaya karena jika dia gagal kali ini, dia tidak akan pernah bisa ikut pemilu lagi. Tetapi sekarang dia tidak punya pilihan lain. Jadi keesokan paginya, Tae-suk diam-diam memberikan sebuah USB kepada seorang reporter. Di dalamnya berisi semua data tentang dana rahasia anggota Kongres San. Ayah reporter itu telah menginvestasikan seluruh hartanya dalam dana tersebut. Akhirnya, hari pemilihan Majelis Nasional tiba. Semua orang sangat serius menghadapi pemilu. Alih-alih pergi memilih, Direktur Lee memutuskan meninggalkan rumah dan pergi ke kuil. Saat dia sedang berdoa, anggota Kongres San datang. Dia memanggil anggota Kongres San ke sana karena ingin menunjukkan kemenangannya. Pada saat itu, sebuah pesan masuk yang melaporkan bahwa Tae-suk akan merilis berita mengejutkan pada pukul 7. Direktur Lee tidak hanya tidak takut, tetapi juga menunjukkan senyum misterius. Sementara itu, Tae-suk juga menunggu dengan cemas. Saat jarum jam menunjukkan pukul 7, segera setelah itu, serangkaian YouTuber memposting berita mengejutkan, membongkar skandal anggota Kongres San. Direktur Lee juga melihat berita ini secara online. Dia segera mengirim pesan memerintahkan orang-orangnya untuk menjalankan rencana. Sementara itu, Tae-suk juga melihat postingan tentang skandal anggota Kongres San. Dia tidak bisa menahan diri untuk tersenyum lega. Namun hanya 30 menit kemudian, tim media Direktur Lee secara bersamaan merilis video mengejutkan secara online. Berita ini langsung menarik perhatian publik yang besar. Tae-suk masih belum menyadari situasinya. Dia masih berlatih untuk pidatonya. Baru setelah Tae-suk mendengar bisikan orang-orang di sekitarnya, dia melihat ke layar dan terkejut. Di sana terlihat Sang Ah sedang bersikap intim dengan orang lain. Tidak hanya itu, orang tersebut adalah seorang wanita. Semua orang tahu siapa dia. Pada malam Harry mengaku membunuh Choi Sang di hotel, Sang Ah telah minum banyak alkohol. Oleh karena itu, Sang Ah tidak lagi sadar sepenuhnya dan mereka melakukan tindakan intim.
Kamera tersembunyi di dalam ruangan merekam seluruh kejadian tersebut. Berita mengejutkan ini membuat Tae-sup lengah. Dia pikir dia akan menang. Tanpa diduga, istrinya menyebabkan bencana sebesar itu. Kantor pemilihan Tae-sup menjadi kacau. Seorang anggota Kongres dari Partai Kreatif menelepon dan memarahi Tae-sup karena berani mengungkap kasus anggota Kongres San. Tanpa sepengetahuannya, dia mengatakan akan mengadakan konferensi pers dan membiarkan Tae-sup menghadapi konsekuensinya sendiri. Pada titik ini, Tae-sup ditinggalkan oleh semua orang. Tidak ada yang berani membantunya lagi. Tae-sup menjadi gila. Dia berteriak liar dan menghancurkan barang-barang di ruangan. Satu-satunya jalan yang bisa membawanya ke puncak kekuasaan telah resmi hancur. Berbanding terbalik dengan situasi sulit Tae-sup, Direktur Lee sangat senang karena rencananya berhasil. Tae-sup dipukuli oleh sekelompok orang yang dikirim oleh Direktur Jang. Direktur Jang mengancam Tae-sup, menuntut agar dia segera mengembalikan investasi. Jika Tae-sup berani melarikan diri, Direktur Jang akan membunuhnya. Tae-sup menatap kosong pada iklan kampanyenya yang kusut di lantai. Sementara itu, Ji-ho memberikan tiket pesawat dan uang kepada Hayori. Dia menyuruhnya untuk diam dan segera pergi. Dia tidak diizinkan untuk kembali. Ji-ho juga menyuruh Hayori untuk bersikap bijak, mengatakan bahwa berkat dia, Hayori tidak masuk penjara. Hayori dengan datar mengatakan bahwa dia tidak melakukannya karena dia diperas. Karena itu, Hayori meminta Ji-ho untuk memberitahu Direktur Lee agar tidak menyakiti Sana. Manajer Kim yang mendengar percakapan itu langsung menelepon Sana, memberitahu bahwa Hayori adalah pengkhianat. Tetapi Hayori hanya bertindak karena diancam. Sana menutup telepon sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Pada saat itu, Tae-sup masuk ke rumah. Tae-sup menatap Sana dengan ekspresi yang sangat lelah. Tae-sup meminta istrinya untuk mengatakan sesuatu. Sana menjelaskan bahwa dia tidak sadar malam itu. Dia curiga Hayori telah mencampur sesuatu ke dalam minumannya. Dia tidak bisa mengingat apapun yang terjadi setelahnya. Tae-sup bertanya apakah Sana tidak akan meminta maaf atau apakah dia menganggap semua ini salahnya. Sana tetap diam, tidak menjawab. Sikap ini membuat Tae-sup sangat marah. Dia langsung pergi ke ruang ganti untuk mengemasi barang-barangnya, bersiap untuk pergi. Sana juga marah. Dia bertanya kepada Tae-sup apakah dia juga tidak seharusnya meminta maaf. Jelas, skandal penghindaran pajak telah menghancurkan karirnya. Meskipun Tae-sup tahu itu adalah rekayasa Direktur Lee, dia tidak memperingatkannya. Tae-sup melakukannya hanya demi kemajuan. Sana tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dia menangis dan berteriak, mengatakan bahwa dia telah merasakan sakit dan rasa bersalah selama bertahun-tahun. Dia pikir hal-hal buruk yang dialaminya adalah hukuman karena menyakiti orang lain untuk bertahan hidup. Tetapi pada akhirnya, Sang Ah lah yang dijebak. Sementara dia terus-menerus disakiti, suaminya tidak pernah sekalipun memberinya kata-kata penghiburan. Sana selalu berharap suaminya akan mengatakan bahwa itu bukan salahnya dan bahwa dia sudah membayar harga. Tae-sup dengan hati-hati mengucapkan permintaan maaf dan pergi. Tetapi Sana menariknya kembali. Sana menuntut Tae-sup untuk meninggalkan harga dirinya dan pergi mencari Direktur Lee, memohon padanya dengan berlutut atau melakukan apapun. Sang Ah tidak bisa diperlakukan seperti ini. Tae-sup tidak tahan lagi. Dia melempar tas pakaiannya ke tanah. Dia berteriak pada Sang Ah, menanyakan untuk apa harga diri konyolnya itu. Bukankah karena itu mereka bisa mencapai posisi ini? Jika Tae-sup tidak memiliki harga diri itu, apakah Sana akan pernah mengambil inisiatif untuk melihatnya? Tae-sup bertanya kepada Sang Ah apakah dia tahu betapa kesepiannya dia setiap kali dia melihatnya. Tetapi dia tetap bertahan sampai sekarang karena ingin melindungi mereka berdua. Tae-sup sudah berusaha sangat keras, tetapi Sana sama sekali tidak mengerti. Dia bahkan mengatakan hal-hal yang begitu kejam. Sana tidak hanya tidak mengakui kesalahannya, tetapi juga menantang suaminya. Sana percaya bahwa Tae-sup melakukan segalanya untuk mendapatkannya. Tae-sup telah mencapai batas kesabarannya. Dia menjadi gila, mendorong Sang Ah ke dinding. Mengabaikan teriakan dan perlawanan Sang Ah menggunakan seluruh tenaganya untuk mendorongnya menjauh. Tae-sup mengatakan akan lebih baik jika mereka berdua mati. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Sana sendirian, menangis dalam keputusasaan. Tiba-tiba, dia melihat cahaya merah bersinar di lantai. Ketika Sana menyadari itu adalah sebuah drone, ia segera menutup tirai dan memeluk dirinya sendiri karena takut. Tepat saat Sana selesai menonton berita tentang Tae-sup yang mengumumkan kepergiannya dari Partai Kreatif, layar beralih ke video Harry. Sang Ah kehilangan kendali diri. Ia meraih sebuah gelas dan menghantamkannya ke layar ponsel, tanpa sengaja melukai tangannya dalam proses tersebut. Saat itu juga, kakak perempuan Tae-sup tiba di rumah. Ia dengan lembut membalut luka Sana. Meskipun kakak Tae-sup tahu pernikahan mereka adalah sebuah kesalahan, ia tidak mencoba menghentikannya. Ia tidak pernah bisa membujuk adik laki-lakinya. Namun pada saat ini, melihat mereka menderita seperti ini, ia merasa sangat sedih. Kakak Tae-sup menegur Sang Ah, menyebutnya orang yang buruk, mengatakan bahwa ia harus menderita untuk menebus perbuatannya.
Namun Sang Ah tidak boleh mencoba mati secara tidak bertanggung jawab seperti sebelumnya. Jika Sang Ah melakukannya, kakak Taisup akan menggali kuburnya dan menyeretnya keluar. Jadi Sang Ah harus mencoba terus hidup untuk menebus dosa-dosanya. Kakak Taisup berbicara dengan air mata di matanya. Tidak peduli seberapa besar kesalahan Sang Ah, kakak Taisup tetap berharap ia bisa terus hidup. Meskipun terus menegurnya, ia tetap secara pribadi menyiapkan semangkuk nasi dan sup rumput laut karena hari ini adalah ulang tahun Sang Ah. Sang Ah tidak bisa menahan isaknya di samping kakak Taisup. Sementara itu, Taisup sedang mengemudi di jalan. Di depannya ada sebuah truk yang melaju dari arah berlawanan, tetapi ia sengaja mempercepat untuk menabraknya. Jelas, Taisup ingin mati, namun pada saat terakhir, ia tidak berani mati. Ia segera membelok ke samping. Tepat saat itu, Direktur Lee menelepon. Taisup pergi ke hotel untuk menemuinya. Ketika Taisup melihat kamar di depannya, ia teringat bahwa ia pernah memasuki kamar itu untuk menangkap wali kota Nam. Perselingkuhan, seharusnya ia tidak masuk sejak awal. Jika tidak, ia tidak akan menjadi musuh Direktur Lee dan berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Direktur Lee muncul dan mengatakan bahwa kesalahan terbesar Taisup adalah menikahi Sang Ah. Bukan soal apakah ia masuk ke kamar itu atau tidak. Setelah mengatakan itu, Direktur Lee melempar kartu kunci kamar ke lantai. Ia mengatakan akan memberi Taisup satu kesempatan terakhir. Tanpa berpikir, ia mengambil kartu itu dan masuk ke dalam kamar. Ia melihat Direktur Lee duduk di dalam bak mandi. Namun alih-alih berlutut dan memohon, Taisup dengan dingin mengeluarkan pisau dan melemparkannya ke lantai. Ia mengatakan mereka akan mati bersama di sini hari ini. Tetapi sebelum itu, Taisup bertanya mengapa Direktur Lee begitu bertekad menyakiti Sang Ah. Direktur Lee dengan belak-belakan menjawab bahwa Sang Ah adalah orang terpenting bagi Taisup. Setelah mengatakan itu, ia berjalan mendekat dan menempelkan pisau ke leher Taisup. Ia jelas sedang menantangnya. Direktur Lee sangat tahu bahwa dengan kepribadian Taisup, ia tidak akan pernah memilih kematian yang memalukan seperti itu. Direktur Lee memberi Taisup satu kesempatan terakhir. Ia menyarankannya untuk berpikir baik-baik tentang apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan dirinya dan Sang Ah. Setelah mengatakan itu, Direktur Lee kembali ke tempat tidur. Taisup berlutut dengan penuh penghinaan. Ia merangkak selangkah demi selangkah ke sisi tempat tidur, lalu memeluk kaki Direktur Lee. Menaklukkan orang yang begitu sombong memberi kepuasan besar bagi Direktur Lee. Sementara itu, Sang Ah berhenti menangis. Ia tidak bisa hanya diam dan membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Sang Ah mendapatkan kembali ketenangannya dan turun ke tempat parkir. Ia akan menggunakan segala cara untuk mengalahkan Direktur Lee. Sang Ah dikelilingi oleh para reporter yang menghalangi jalannya, jadi ia dengan paksa menyingkirkan kamera seorang reporter, lalu pergi. Yang mengejutkan semua orang, Sang Ah mengirim pesan kepada Taisup. Ia memahami apa yang akan ia lakukan, jadi ia akan melakukan caranya sendiri. Taisup harus melakukan apa yang ia inginkan, dan mereka harus mencapai akhir yang masing-masing mereka inginkan. Setelah membaca pesan itu, Taisup diam-diam pergi menemui peramal dekat Direktur Lee. Ia memberitahu Taisup lokasi makam leluhur anggota Kongres Go. Ia menugaskannya untuk merusak makam itu guna memutus Feng Shui keluarga. Energi, karena anggota Kongres Go adalah satu-satunya rival anggota Kongres San. Namun jika Taisup menyentuh makam orang yang telah meninggal, ia pasti akan menerima akibatnya. Ia akan kehilangan orang terpenting dalam hidupnya. Saat hujan deras turun, Taisup diam-diam berjalan lurus menuju pemakaman. Sementara itu, Haeri sedang bersiap untuk pergi. Tepat saat itu, peretas Wusuk muncul. Haeri melemparkan sekantong uang kepada Wusuk sebagai hadiah perpisahan, tetapi Wusuk menolak. Wusuk berteriak bahwa ia telah melakukan begitu banyak untuk Haeri. Lalu bagaimana mungkin ia memutuskan hubungan begitu saja? Haeri menyarankan Wusuk untuk menjalani kehidupan yang ia inginkan, karena ia sendiri juga akan memulai hidup baru. Saat Haeri hendak pergi, ia bertemu Sang Ah. Ketika Sang Ah menyadari Haeri mencoba melarikan diri, ia menampar Haeri dengan keras. Sang Ah yang marah menekan Haeri untuk mengungkapkan semua yang ia ketahui, berjanji akan menggunakannya sebagai senjata untuk menjatuhkan Direktur Lee. Haeri yang tak berdaya memandang Sang Ah dan mengatakan bahwa jika mereka melangkah lebih jauh, akibatnya akan jauh lebih buruk daripada sekadar luka fisik. Oleh karena itu, Sang Ah harus berhenti. Sementara itu, Taisup sedang memalu sebuah pasak ke dalam makam. Peringatan sang dukun bergema di benaknya. Kamu akan membayar dengan orang yang paling penting bagimu. Haeri menangis dan memohon kepada Sang Ah untuk berhenti. Saat kedua wanita itu sedang bergulat, sebuah sosok menerjang maju dan menyerang dari belakang. Merasakan bahaya, Haeri segera melindungi Sang Ah dengan tubuhnya. Wusuk, melihat hal ini, mengejar penyerang tersebut. Haeri jatuh ke tanah, sekarat dalam pelukan Sang Ah. Setelah itu, Sang Ah dibawa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan tentang pembunuhan Haeri. Setelah menerima kabar itu, Taisup bergegas ke kantor polisi, tetapi Sang Ah bertanya kepada suaminya apakah dia kecewa karena bukan dia yang kehilangan nyawanya. Beberapa saat kemudian, Sang Ah dibebaskan dari kantor polisi. Dia melihat Wusuk dibawa secara paksa ke kantor polisi oleh polisi.
Sang Ah hendak masuk untuk membersihkan namanya, tetapi Taisup menghentikannya. Dia mengatakan agar Sang Ah tidak lagi terlibat dalam masalah ini, karena itu tidak akan menguntungkannya. Tak lama kemudian, surat kabar melaporkan secara luas tentang kematian Haeri. Dia adalah seorang aktris yang sedang naik daun dengan riwayat hukuman atas pembunuhan. Tersangka utama diidentifikasi sebagai Wusuk. Dia diakini telah menguntit korban sejak tahun lalu dan memiliki 3 riwayat hukuman atas kekerasan. Polisi menemukan sebuah tas berisi uang di mobil Wusuk, yang membuat mereka menduga dia adalah pembunuh bayaran. Tidak hanya menguntit, Taisup pergi ke kamar jenazah untuk melihat wajah Haeri untuk terakhir kalinya. Karena Haeri tidak memiliki kerabat, Taisup setuju menjadi walinya agar dia bisa menandatangani dokumen pemakamannya. Ternyata, Haeri sebelumnya telah memberitahu Jiho bahwa dia adalah mata-mata di kantor kejaksaan untuk Taisup. Jika dia merilis bukti tersebut, mereka semua akan mati bersama. Oleh karena itu, Jiho mengirim seseorang untuk membunuh Haeri demi menutupi bukti itu. Namun, Jiho tidak bisa membayangkan bahwa Haeri telah mengirim semua bukti ini kepada Taisup. Ini termasuk semua bukti tentang transaksi rahasia Direktur Lee. Ini juga mengungkap identitas asli pelaku dalam kasus Choi Sang. Taisup menyerahkan USB tersebut kepada Direktur Lee. Direktur Lee bertanya-tanya apakah Taisup mencoba mengancam atau menunjukkan kesetiaan. Direktur Lee bertanya apalagi yang diinginkan Taisup selain bergabung dengan tim kampanye anggota Kongres San. Taisup mengajukan satu permintaan. Direktur Lee harus menghentikan video yang bocor dan dia harus menyelesaikan pemutaran perdana film Sang Ah. Direktur Lee tertawa melihat kepedulian pura-pura Taisup. Dia kemudian menjelaskan bahwa sebelum masuk ke Blue House, dia ingin segala sesuatu di sekitarnya sempurna. Direktur Lee sangat senang mendengar ini. Sementara itu, Sang Ah sedang menonton film tersebut pada pemutaran perdananya. Meskipun seseorang telah menggantikan Haeri dalam peran itu, Sang Ah tetap mengingatnya dan meneteskan air mata. Selama konferensi pers promosi film, seorang reporter bertanya tentang video sensitif yang bocor sebelumnya. Ternyata, Direktur Lee telah menyebarkan rumor bahwa video sensitif itu hanyalah adegan dari film. Setelah konferensi pers, Taisup datang menemui Sang Ah untuk mengucapkan selamat atas proyek filmnya. Sang Ah juga mengucapkan selamat kepada Taisup atas keberhasilannya kembali ke pemilihan. Dia mengatakan akan mendukungnya. Keduanya seperti orang asing saat itu. Mereka bertukar kata-kata yang sangat sopan. Tak lama kemudian, tiba waktunya untuk debat pemilihan presiden. Taisup telah menjadi asisten yang berharga bagi anggota Kongres San. Karena lawannya adalah anggota Kongres Go dari Partai Kreatif, Taisup mengetahui beberapa rahasia yang tidak diketahui orang luar. Dia memberikan beberapa saran kepada anggota Kongres San selama debat. Meskipun anggota Kongres San tidak mempercayai kesetiaan Taisup, dia tidak bisa menyangkal kecerdasannya. Lawannya mengungkit skandal dana rahasia yang disembunyikan anggota Kongres San untuk menyerangnya. Anggota Kongres San segera membantahnya, mengatakan itu hanya rumor yang belum diverifikasi. Anggota Kongres Go segera bersumpah atas kehormatannya bahwa jika dia berbohong, dia akan mengundurkan diri dari jabatannya. Mendengar ini, anggota Kongres San mengikuti naskah yang telah disiapkan Taisup. Dia melepas jam warisan kakeknya dan menatap langsung ke kamera. Kemudian, anggota Kongres San menceritakan kontribusi kakeknya kepada negara, menggunakan pengorbanan besar leluhurnya untuk menegaskan bahwa dia tidak korup. Setiap kata yang dia ucapkan dipandu oleh Taisup, dan hasilnya persis seperti yang diharapkan. Setelah debat, perhatian semua orang tertuju pada anggota Kongres San. Saat anggota Kongres San merayakan dengan gembira, Direktur Lee menelepon dan mengancamnya. Dia mengingatkannya untuk mengingat siapa yang telah mendukung posisinya saat ini. Ternyata, Direktur Lee melakukan segala cara untuk menjadikan anggota Kongres San sebagai presiden karena dia ingin dia mengubah undang-undang warisan. Ketua Kwon saat itu dalam kondisi kritis. Jika dia meninggal sebelum undang-undang itu diubah, semua yang telah dia lakukan akan sia-sia. Anggota Kongres San diperintah oleh Direktur Lee, sehingga dia dengan marah menggenggam telepon. Percakapan ini didengar oleh Taisup. Malam itu, Taisup pergi ke rumah Sang Ah karena ada sesuatu yang ingin dia katakan. Taisup menceritakan bagaimana Direktur Lee dan anggota Kongres San tampaknya bekerja sama. Namun jelas bahwa hubungan mereka mulai retak. Taisup berencana menggunakan anggota Kongres San untuk menjatuhkan Direktur Lee. Sang Ah tidak mengerti. Sekarang setelah Taisup mendapatkan apa yang diinginkannya, mengapa dia masih ingin melakukan ini? Namun Taisup menjelaskan bahwa jika dia tidak bertindak sekarang, cepat atau lambat, Direktur Lee akan kembali menyakitinya. Selain itu, dia tidak ingin Sang Ah diinjak-injak lagi. Sebenarnya, Taisup datang ke sini hari ini karena dia ingin kembali bersama Sang Ah. Dia mengakui bahwa ambisinya telah mendorongnya untuk menikahinya bertahun-tahun lalu. Taisup berbagi bahwa setiap kali dia merasa kalah dan ingin menyerah, kehadiran Sang Ah membantunya tetap kuat. Dia tahu bahwa jika dia menyerah, itu juga akan memengaruhi Sang Ah. Mereka memiliki kepribadian yang mirip dan ambisi yang sama, sehingga mereka mudah saling memahami. Setelah mendengar ini,
Sang Ah setuju untuk bekerja sama dengan Taisup. Mereka akan mencari cara untuk menyingkirkan Direktur Lee. Taisup pergi menemui anggota Kongres Choi. Dia memberikan dokumen terkait dana rahasia anggota Kongres San. Tidak ada yang mengetahui keberadaan dokumen ini selain Taisup. Anggota Kongres Choi hanya perlu merilisnya untuk menyelesaikan masalah. Anggota Kongres Choi mempertanyakan mengapa Taisup tidak merilis dokumen ini selama pemilihan tahun lalu. Namun hanya bagian sebelumnya saja. Taisup mengakui bahwa pemilihan bukanlah tujuan utamanya. Sekarang, dia hanya perlu menunggu momen yang tepat. Dia akan memberikan kata sandi USB yang berisi dokumen tersebut kepada anggota Kongres Choi untuk mengungkap semuanya. Setelah anggota Kongresan terpojok, Taisup akan merilis bukti lain untuk menjatuhkan Direktur Lee. Ternyata semua dokumen ini ditinggalkan oleh Hiri sebelum kematiannya. Sebelum Taisup memberikan USB yang ditinggalkan Hiri kepada Direktur Lee, dia sengaja menghapus video yang membuktikan bahwa dialah dalang di balik kasus Choi Sang. Taisup telah mengolah data dengan sangat teliti sehingga Direktur Lee tidak akan mencurigai keberadaan video tersebut. Sang Ah berdiri dan mengeluarkan sebuah buku harian. Dia mulai menulis di dalamnya sejak usia 20 tahun. Buku harian itu mencatat semua peristiwa, mulai dari bagaimana Wang Chai membawa Sang Ah untuk menghibur klien hingga siapa saja yang dia hibur. Sang Ah ingin merilis buku harian itu ke publik sebagai bukti. Meskipun dia tahu itu adalah risiko yang sangat tinggi, hal itu bisa menghancurkan karirnya yang mulai stabil. Namun karena Taisup juga sedang mengambil risiko, Sang Ah memutuskan untuk mengambil risiko bersama suaminya karena dia percaya mereka tidak akan gagal. Malam itu juga, Sang Ah pergi menemui ketua MK Group. Ternyata putranya pernah mengemudi dalam keadaan mabuk dan menyebabkan kecelakaan. Sang Ah menggunakan rekaman audio untuk mengancam ketua MK. Itu adalah bukti bahwa dia telah menyuap saksi dan mencari orang lain untuk dijadikan kambing hitam. Setelah itu, Sang Ah terus mengancam para presiden lainnya. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah dia layani saat awal karirnya karena mereka semua terhubung dengan Direktur Lee. Pada saat itu, anggota Kongresan menerima kabar bahwa Partai Kreatif akan merilis informasi mengejutkan dalam 5 hari. Anggota Kongresan segera memerintahkan agar informasi itu dikirimkan kepada Direktur Lee. Ia memerintahkan bawahannya untuk memilih bagian dayung terbesar. Berita yang selama ini dirahasiakan akan dirilis. Untuk mengalihkan perhatian dari berita mengejutkan milik lawan, Taisup segera menelepon anggota Kongres Choi. Taisup mendesak anggota Kongres Choi untuk segera merilis dokumen tersebut. Mereka harus bertindak sebelum Direktur Lee dapat merilis informasi tandingan. Jika tidak berhati-hati, skandal anggota Kongres San bisa dilupakan oleh publik. San Ah memberikan video itu kepada sebuah stasiun televisi. Video tersebut menunjukkan Direktur Lee memerintahkan seseorang untuk membunuh Choi San. San Ah mengancam direktur stasiun televisi, mengatakan bahwa jika ia tidak setuju untuk menayangkan berita tersebut, ia akan memberikan video itu ke stasiun lain. Jika ia ingin melewatkan berita eksklusif ini, ia bisa menolak. Keesokan paginya, sebuah trailer tentang keterlibatan Gaya Corporation dalam kasus Choi San ditayangkan. Taisup mengatur pertemuan dengan anggota Kongres San di sebuah rumah kosong. Taisup menunjukkan kepada anggota Kongres San sebuah video berisi kesaksian seorang saksi yang terkait dengan dana gelapnya. Taisup mengungkapkan bahwa video ini berada dalam kepemilikan Partai Kreatif. Anggota Kongres San segera menanyakan apa yang diinginkan Taisup. Taisup dengan blak-blakan menuntut agar anggota Kongres San meninggalkan Direktur Lee dan bekerja sama dengannya. Selain itu, setelah anggota Kongres San terpilih, ia harus menyerahkan posisi kepala kantor urusan sipil kepada Taisup. Namun anggota Kongres San menyatakan bahwa ia tidak bisa mempercayai Taisup. San Ah kemudian muncul dan memberikan sejumlah uang kepada anggota Kongres San. Jumlahnya setara dengan dana rahasia yang telah dijanjikan Direktur Lee kepada anggota Kongres San. Uang ini diperoleh San Ah dengan memeras seorang ketua. Ia juga mengungkapkan bahwa berita malam ini akan menampilkan cerita mengejutkan tentang Direktur Lee. Jadi anggota Kongres Choi harus mempertimbangkannya dengan matang. Setelah itu, Taisup dan San Ah pergi. Hanya ketua Choi yang tersisa di rumah kosong tersebut. Tepat pukul 9 malam itu, berita eksklusif tentang istri dari grup Gaya yang menghasut pembunuhan menyebar kemana-mana. Sebuah video juga bocor, merekam suaranya yang memerintahkan pembunuh bayaran untuk membunuh Choi San. Direktur Lee yang marah menghancurkan barang-barang. Keesokan paginya, ia ditangkap oleh polisi dan dibawa ke kantor. Direktur Lee berjuang dan berulang kali menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Saat itu, Sang Ah muncul dari kerumunan. Ia memandang Direktur Lee dengan ekspresi mengejek, yang semakin membuatnya marah. Ji Ho juga ditangkap karena menyebarkan informasi palsu dan terlibat dalam pembunuhan Hri. Media terus-menerus melaporkan serangkaian berita mengejutkan. Direktur Lee tidak hanya mencampuri kasus Choi Sang, tetapi ia juga terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal dengan para trainee di industri hiburan. Setelah berbulan-bulan di penjara secara tidak adil,
Woo Seok akhirnya dibebaskan. Dong Wook sangat gembira, berterima kasih kepada Tai Seop karena akhirnya membantunya menghadapi ibu tirinya. Namun sebelum Dong Wook sempat berpuas diri terlalu lama, Tai Seop melempar setumpuk dokumen ke atas meja. Dokumen-dokumen ini membuktikan bahwa Dong Wook dengan sengaja memerintahkan seseorang untuk meningkatkan dosis suntikan yang diberikan kepada ayahnya. Ingin ayahnya segera meninggal. Tai Seop mengancam bahwa hanya dengan kejahatan membunuh ayahnya saja, Dong Wook bahkan bisa menghabiskan waktu lebih lama di penjara daripada Direktur Lee. Tai Seop memberi Dong Wook dua pilihan. Yang pertama adalah Dong Wook masuk penjara karena membunuh ayahnya. Yang kedua adalah Dong Wook tetap menjadi pewaris grup Gaya. Namun seluruh kekuasaan di perusahaan harus diserahkan kepada Tai Seop. Sesuai perjanjian dengan anggota Kongres San, sehari sebelumnya, Tai Seop telah berjanji untuk memberikan kendali grup Gaya kepada anggota Kongres San. Pada akhirnya, semuanya berjalan sesuai keinginan Tai Seop dan Sang Ah. Tai Seop memasuki Blue House dan mencapai puncak ketenaran keempat. Sang Ah juga berjalan di karpet merah gemerlap festival film. Ketika Sang Ah berdiri di atas panggung untuk menerima penghargaannya, ia berterima kasih kepada para penggemarnya dan mendedikasikan kejayaan ini untuk semua orang yang telah mendukungnya. Pada saat ini, Sang Ah menjadi emosional karena ia melihat Hye Ri duduk di antara penonton. Hye Ri bertepuk tangan dan tersenyum, mengucapkan selamat kepada Sang Ah. Meskipun itu hanya imajinasi Sang Ah, ia percaya bahwa jika Hye Ri masih hidup, ia pasti akan berada di sana untuk memberi selamat kepada Sang Ah. Anggota Kongres San juga memenangkan kursi kepresidenan dengan bantuan Tai Seop, dan ia menepati janjinya untuk menunjuk Tai Seop sebagai kepala staf urusan sipil. Tidak lama kemudian, Tai Seop menjadi kandidat terkuat dalam pemilihan wali kota. Tiba-tiba, Tai Seop menerima kabar buruk. Ketua Kwon secara tak terduga pulih, dan beredar rumor tentang perombakan besar-besaran di grup Gaya. Lalu ada kabar tentang Direktur Lee. Ia seharusnya dipenjara selama 20 tahun, tetapi ia mendapatkan pengampunan dan dibebaskan pada bulan berikutnya. Ketika Sang Ah membaca berita ini, wajahnya menunjukkan tanda-tanda kecemasan dan kekhawatiran yang jelas. Pada saat itu, Sang Ah menerima panggilan dari penjara. Orang di ujung telepon adalah Direktur Lee. Ia duduk dengan tenang di kantornya di penjara. Tidak jelas apa yang ia katakan hingga membuat Sang Ah terlonjak ketakutan. Tai Seop pergi mencari istrinya tetapi tidak menemukannya dimanapun. Jadi ia pergi ke kamar mandi untuk memeriksa. Ia menemukan sepatu hak tinggi istrinya di lantai. Tai Seop memanggil berkali-kali tetapi tidak mendapat jawaban. Jadi ia mengunci pintu dan masuk ke kamar mandi. Ia menemukan Sang Ah terbaring tak sadarkan diri. Di sampingnya ada sebuah kalung yang berisi bubuk putih. Khawatir, Tai Seop menggendong istrinya keluar dan dengan cepat menyiram bubuk itu ke toilet untuk menghilangkan bukti. Sang Ah terbangun dan dengan linglung bertanya kepada Tai Seop apakah ini neraka. Mendengar itu, Tai Seop menangis terseduh-seduh, diliputi kesedihan. Tampaknya ini hanyalah awal dari badai baru. Meskipun akan ada banyak tantangan sulit di depan, Tai Seop dan Sang Ah akan selalu berada di sisi satu sama lain. Mereka akan menghadapi rangkaian tantangan berikutnya bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.